Nah, udah mulai. Oke, aku ulang lagi teman-teman. So, Selamat malam semuanya. Selamat malam Sobat Regu dan selamat malam para speaker buat malam yang luar biasa malam ini. Jadi welcome to AMA, Loker Crypto X Bits Indonesia X Toko Crypto. Jadi senang banget malam ini kita bisa kumpul bareng di Telegram Voice buat ngobrol lah, ngobrol santai. Tapi dalam ya, eh soal dunia karir Web3, khususnya gimana sih cara kerja di exchange crypto dari balik layar. Karena kita tahu mungkin teman-teman karena udah join juga di project tapi bingung gimana sih cara lolos di exchange checks gitu ya, checks Indo maupun checks luar. Itu gimana caranya? Nah, di sesi ordal malam ini Locker Crypto Behind the Exchange kita bakal ngasih tahu lah bongkar realita kerja di exchange crypto itu kayak gimana bersama Bits Indonesia. Ini ada teman aku juga, ada Bro Nathan. Mungkin boleh halo, saya dulu halo, kali, Bro. Silakan. halo, halo, halo semuanya. Kenalin aku Nathan dari Beats Indonesia sebagai community lead di Beats Indonesia, Oke. gitu. Oke, dikit dulu aja. Oke, oke, oke. Oke, Dikit, kemudian ada just. ada Yaya dari toko kripto, Komito Kripto. Silakan. Halo, halo, bisa dengar suara aku? Aman suaranya. Oke, halo semua, kenalin nama aku Yaya, aku community dari Toko Kripto. Oke, itu perkenalan pembuka. Jadi buat teman-teman juga jangan lupa dengerin dan nanti di akhir sesi ama ya, kita bakal ngasih reward buat teman-teman yang kepilih pertanyaannya yang terbaik dan juga best lah. Jadi totalnya ada reward 500.000 buat 5 pertanyaan terpilih. Jadi jangan malu-malu buat angkat tangan atau misalkan malu, boleh banget chat di grup kita di grup komunitas ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, aku buka aja untuk pertanyaan pertama. Mungkin lebih ke ini kali ya, lebih ke pengenalan kali ya. Pengenalan, boleh dong masing-masing dari kalian kenalin dulu secara singkat. Sekarang pegang role apa, terus juga berapa lama nyemplung di kripto, dan pertama kali kalian kenal kripto itu karena apa? Iseng kah, FOMO, atau emangnya cari karir dari awal ya? Mungkin aku tanya ke Nathan dulu kali. Oke, nah kalau aku kebetulan terjunnya cukup baru lah, baru di 2000 sekitar 2021 harusnya gitu kalau aku nggak salah ingat ya gitu. Jadi waktu itu sebenarnya terjun ke kripto karena kerja gitu ya. Jadi dulu memang basicnya kerjaannya banyak di industri finance, terus kok ya beruntung ditawarin ke salah satu ceksnya. Nah, kan ditawarin ke salah satu ceks itu ceksnya Yaya yang sekarang gitu. Jadi dulu sempat di toko kripto, jadi itu adalah pengalaman pertamaku di kripto gitu ya. Mungkin beda lah sama teman-teman yang ada di community-nya Loker Crypto, mungkin banyak kali ya yang berangkatnya dari project gitu. Nah, kalau aku memang dicemplunginnya dari awal itu dari gabung ke Ceks Indo, yaitu toko kripto gitu. Terus kalau dibilang iseng FOMO atau emang niat cari karir, sebenarnya nggak ada kebayang ke situ ya. Dulu nggak ada kebayang ke kripto sama sekali, cuma tahu kripto ya karena memang familiar kan, karena memang ada di industri finance juga, dan itu jadi salah satu instrumen investasi yang menarik pada saat itu gitu. Terus ternyata kok pas banget ditawarin di toko kripto waktu itu. Jadi nggak sengaja, lebih tepatnya bukan iseng, bukan gimana ya, bukan niat nyari juga, tapi nggak sengaja gitu. Oke, nggak sengaja ya kalau sampai hari nyemplung sekarang di exchange-nya. Oke, mungkin kayak ya mau jawab. Oke, kalau aku sebenarnya pada saat itu tuh aku udah sempet jadi usernya Toko dulu malah awalnya. Jadi tahun 2021 itu aku backgroundnya sebenarnya dari event. Jadi aku tuh dulu kerjanya memang buat-buat event gitu kan. Terus aku nyemplung lah kayak penasaran nih kripto tuh apa sih. Terus nggak lama aku lihat itu dari Toko Kripto buka lowongan. Nah, salah satu lowongannya yang bikin aku tertarik itu gara-gara ada tulisannya bikin event. Nah, dari situlah aku ngamar, terus aku keterima lah di Toko Kripto gitu. Dan waktu itu juga barengan sama Nathan.
di toko kripto gitu sih. Terus sampai sekarang sih, jadi sampai sekarang aku di toko kripto. Jadi dari tahun 2021 sampai tahun ini sih masih di dunia Web3 sih. Gitu. Wow, berarti udah hampir 5 tahun ya kalian tuh udah di industri ini. Ada nggak 5 tahun, 6 tahun? Hampir lah, hampir, hampir. Hampir ya. Hampir, Oh, Hampir, hampir hampir. 5 tahun. kalian pernah pegang ini nggak? Pernah pegang project nggak? Selama kalian di industri kripto atau Web3 ini? Udah, Yes. udah. Kalau Udah dari ya. aku udah. Nah, kalau dari Yaya, Aku nggak pernah untuk yang project, tapi aku pernah eh kerja di exchange global dulu sebelum aku hmm, balik lagi ke toko kripto. oke. Kalau Berarti project aku ini, belum pernah hah? masih di Cex. Aku dulu dicek sih. Oh, oke, dari awal dan sekarang emang kerjanya di cek ya. Jadi Mm-mm. teman-teman, aku lihat sih dua orangnya itu berbeda dan juga kalau dari Nathan sendiri emang dari awal udah nyemplung gitu ya, dari awal karir dari cek terus ke project dan ke cek lagi. Nah, kalau dari Yaya aku lihat dia ini dari web 2 sebelumnya terus shifting nih ke web 3. Shifting ke web 3 karena emang waktu itu di toko kripto lagi buka lowongan kerja dan emang cocok aja sama role-nya. Kayak gitu ya. Bener banget. Nah, terus aku mau nanya nih, banyak orang kan bikin kalau misalkan kerja di exchange itu isinya cuman kayak charting, trading, investing, sama kayak bikin community, bikin event-event gitu. Nah, kalau misalkan menurut kalian, gimana sih cara gambarannya gitu loh, gambaran kerja di crypto exchange itu, kalau misalkan Nathan kan bisa dibandingin lah sama project. Nah, kalau misalkan ya mungkin dibandingnya sama web tuh kerjaan di sebelumnya kayak gimana? Mungkin aku kasih ke Yaya dulu. Bedanya. Kalau dulu di Webtoon, dulu tuh pas tahun 2020 sih kan aku terakhir di Webtoon itu tuh pace kerjanya enggak begitu cepat kayak di Web3 ya, karena kalau di Web3 kan banyak banget nih update-nya, banyak banget perkembangannya, banyak banget news-news, banyak banget bisa terjadi lah apa yang di Web3. Terus kalau dulu itu mungkin nggak terlalu familiar lah untuk kerja dari mana aja atau remote ya, karena kan pas COVID juga meskipun sempat ada kebijakan WFH itu tuh kayaknya masih belum nemu gitu loh flow-nya tuh gimana sih biar bisa WFH dan efisien gitu kan. Tapi karena kerja di Web3 jadi belajar sih gimana cara kerjanya manage waktu. Jadi kerjanya itu bisa dari mana aja, tapi efisien gitu loh. Jadi kayak misalnya aku baru bangun jam 9 gitu kan. Tapi aku nggak langsung buka laptop, tapi di hari itu kerjaanku harus selesai gitu. Gimana caranya dengan efisiensi waktu itu kerjaanku selesai, tapi aku juga bisa manage waktuku di rumah gitu kan. Nggak harus ke kantor. Terus kayak misalnya aku harus pergi meeting ketemu orang gitu atau misalnya aku kerja dari luar gitu gimana caranya tetap kerjanya itu tetap beres tanpa adanya interupsi sih dan dulu tuh mungkin kayak nggak familiar dengan Google dokumen, spreadsheet gitu-gitu. Tapi karena kerja di Web3 dan kita kerja dari mana aja kan mau nggak mau kerjanya by online ya. Jadi ya harus terbiasa dengan teknologi yang ternyata tuh oh bisa loh kita tuh kerja dari mana aja gitu. Beda banget sama Web3 sih baik dari pace kerjanya, baik dari mungkin orang-orangnya juga kali ya. Eh, aku dulu mungkin kerjanya masih bareng sama orang-orang yang mungkin jarak umurnya tuh masih jauh gitu. Tapi pas begitu masuk Web3 itu oh ternyata aku ketemu ya sama seumuran, sama yang nggak jauh-jauh beda umurnya sama aku. Meskipun ada juga beberapa yang mungkin umurnya lebih tua ya, tapi bisa nemuin teman-teman yang mungkin kita tuh teman kerjanya tuh nggak terlalu jomplang gitu umurnya. Kalau dari aku sih itu sih ngerasanya. Kalau yang di Web3 dari dulu sampai sekarang ya. I see. Intinya banyak progres lah ya dari web 2 shifting ke web 3 ini ya. Dari Yaya. Oke, kalau dari sisi Nathan gimana? Gambaran kerja di crypto exchange ya. Ini mungkin aku bisa menggambarkannya yang di Indo aja kali ya. Kalau misalnya yang Ya. crypto exchange global nanti bisa nanya ke Yaya deh. Gitu. Nah, kalau yang kalau yang Indo sebenarnya enak nggak enak sebenarnya gambaran kerjanya. Mostly kalau misalnya kayak yang dijelasin sama Yaya tadi kan
kelihatannya enak gitu ya, gitu. Maksudnya teman-teman kerja bisa di mana aja gitu. Tapi mungkin ada trade off lainnya juga dari kerja bisa di mana aja itu mungkin ada jam-jam tertentu yang dimana kalian itu juga nggak bisa kayak tentuin gitu. Orang kalau misalnya kerja di kantoran gitu kan ya 9 to 5 gitu. Mungkin kalau misalnya di kripto mungkin beda cerita gitu. Jam 8 masih ama juga digas gitu. Atau mungkin kadang jam 9 atau misalnya katakanlah lagi kerja sama project global gitu. Nah, emang terus ada time zone difference. Nah, itu kan juga pasti beda lagi ceritanya. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya yang mungkin dari sisi agak nggak enaknya juga kali ya gitu. Bisa dibilang enak, bisa dibilang nggak enak gitu. Tapi kalau misalnya dibilang enaknya ya salah satunya betul gitu, bisa kerja di mana aja, nggak ada yang namanya kepatok sama mungkin jam kantor gitu. Mungkin ada kantor yang sebenarnya masih full WFO, tapi kalau misalnya untuk konteksnya aku sama Yaya kan kebetulan banyak WFH-nya ya gitu. Terus eh banyak banget yang harus dipelajarin gitu ya, apalagi kalau misalnya di konteks Indonesia sendiri, crypto exchange itu kan paling banyak disorot oleh berbagai regulator. Jadi ever changing lah industrinya itu dari segi aturannya, terus misalnya ada kebijakan-kebijakan tertentu yang memang harus kita pelajarin. Jadi nggak bisa teman-teman itu kayak stop dulu deh belajarnya, nggak bisa, karena balik lagi kripto sendiri aja udah ever changing gitu, apalagi kalau misalnya kerja di crypto exchange di konteksnya di Indonesia lagi. Nah, itu ada tambahan beban eh, buat kalian para pekerja yang ada di situ untuk terus pelajarin hal-hal yang related sama pekerjaannya kalian atau perusahaannya kalian gitu sih, paling kalau gambaran kerjanya di crypto exchange. Bener-bener, aku setuju banget sama Nathan. Jadi kita harus emang update ya, update terhadap ilmu maupun news yang lagi sekarang berkembang. Terlebih dari sisi regulasi, karena kan regulasi Indo kan mungkin bisa dibilang semakin matang dan juga semakin ketat sekarang. Karena kan udah perpindahan dari Bapepti ke OJK ya, Tan. Jadi apa-apa tuh semakin dilihat dan juga dilihat secara ketat lah Betul, gitu. betul ya. Oke, oke. Dan ya yang paling penting ya kalian juga harus upgrade skill juga supaya nanti kalau misalkan kalian ketemu opportunity baru ataupun hal yang baru gitu untuk upgrade diri ya kalian bisa dapat role itu secara capable gitu. Oke, Pasti, pasti, uh, pasti. kalian kan udah lama berkecimpung di industri kripto ya, bahkan mungkin tadi Yaya sama Nathan bilang hampir 5 tahun gitu. Nah, boleh di-spill nggak nih kalian ke teman-teman lo kripto perjalanan di kripto itu kayak gimana dan hal apa sih yang bikin kaget waktu pertama kali kerja di exchange? Aku duluan ya, Ya, duluan. ya. Mungkin di awal-awal itu kagetnya adalah karena dari awal memang megangnya community ya, community terus marketing gitu, itu agak beda angle-nya dari ketika aku jadi marketing atau tim bisnis di perusahaan fintech yang lain gitu, finance teknologi yang lain gitu. Nah, itu angle-nya berbeda. Kalau misalnya katakanlah aku waktu masih kerja di banking gitu ya, itu dulu itu mungkin kalau misalnya bikin campaign itu tuh ngejarnya ya orang-orang yang berduit banget misalnya, yang bener-bener high net worth user gitu, atau nasabah yang memang bener-bener kaya atau private user lah. Nah, kalau di crypto sendiri itu tuh banyak banget campaign-campaign yang harus kita bikin itu, dan specifically buat teman-teman yang lebih retail gitu, atau mungkin nilai asetnya atau total trading volumenya di bawah amount tertentu lah gitu. Nah, itu sebenarnya jujur bikin kaget gitu. Kenapa kok kita ngejarnya retail user ya? Nah, terus setelah diulik, memang kripto ini kan sangat community based sekali gitu, community based sekali. Contohnya di Indo sendiri komunitasnya mungkin ada kali lebih dari 200 gitu ya. Salah satunya Loker Crypto gitu. Nah, itu pun angle komunitasnya pasti beda-beda juga gitu. Ada komunitas yang memang fokusnya ke trading, ada yang fokus nge-scam juga ada gitu. Yang ada yang fokus promoting soal loker-loker kayak Loker Crypto gitu. Jadi banyak banget gitu komunitas yang ada di Indo itu, dan kita juga harus beneran kayak milih-milih banget yang mana yang oke banget gitu. Maksudnya sesuai dengan kebutuhannya kita gitu. Kayak misalnya aku
dari Bitsy gitu kan pengen promoting kita ini exchange baru loh, kita exchange baru, terus kebetulan kita nanti bakalan ada buka beberapa lowongan gitu. Nah, makanya kita kerjasamanya sama Loker Crypto dulu biar introduce Bitsy Indonesia as a new exchange. Kita bakalan ada bukaan karyawan nih misalnya. Nah, jadi kerjasamanya itu juga disesuaikan dengan komunitas-komunitasnya. Nah, terus ketika jalan, ya kebanyakan kita ke komunitas yang ke regional. Nah, itu nguliknya kan setengah mati, terus networkingnya juga harus jalan terus. Jadi kalau misalnya kayak aku sama Yaya gitu, kalau dulu zaman masih kerja bareng dan aku sama Hari dulu, kayak ya Hmm. udah masuk aja ke grup komunitas mana-mana, terus kayak sok kenal sok deket aja gitu ya, terus kenalan. Nanti habis itu kalau misalnya ada kebutuhan, memang kita pengen datang ke suatu regional tertentu misalnya, nah itu ya kita baru reach out mereka buat ngajakin kerjasama. Nah, itu konstan kerjasamanya itu yang bikin kaget kan. Kalau misalnya dulu di brand banking atau mungkin di brand fintech, itu kan kerjasamanya ya kita cari brand to brand gitu. Nah, kalau ini beneran brand with community itu dilibatin banget sih. Nah, itu yang pertama kali bikin kaget, tapi itu juga bikin senang gitu. Wes, mantap. Oke. Kalau dari sisi Yaya gimana? Sama Apa yang bikin sih, lo kaget tapi pertama kali? ya, yang bikin kaget pertama kali tuh dulu kan kalau aku memang fokusnya di event ya. Aku dulu tuh belum pernah kayak gabung di fintech gitu kan. Aku literally dari perusahaan yang memang handle event doang gitu. Ternyata waktu pas masuk di community tuh eventnya memang ada sih event offline gitu. Kita waktu itu sempat bikin event ada kayak Tokonomics Day, BTC Pizza Day gitu-gitu kan. Tapi beda gitu loh dengan event yang dulu aku pernah handle untuk klien-klien gede. Karena ini kan kita adain event untuk brand kita sendiri ya, gitu. Terus habis itu sekarang karena aku juga pegang untuk affiliate sama KOL, nah dulu mungkin aku nggak tahu kayak apa sih affiliate KOL gitu kan. Karena dulu aku cuma tahu mungkin kayak selebgram gitu-gitu kan. Ternyata pas kerja di Web3 mau nggak mau aku harus terus-terusan update, terus-terusan mencari, terus-terusan juga kayak pas networking ketemu affiliate baru, networking baru, KOL baru gitu kan. Jadi dari situ juga belajar buat kayak oh gini loh caranya salah satu untuk ngebangun brandingnya. Ada program affiliate atau crypto tuh juga kita connect sama affiliate, terus kalau misalnya kita connect sama KOL juga tuh juga berpengaruh gitu kan. Terus community-community juga gitu karena community-community di Indonesia kan juga untuk Web3 kayak Nathan bilang gede di community kan. Jadi setiap kita event datang ke event ya udah kita kayak ya sok kenal sok deket gitu loh kayak oh halo sama aku Iya. ini gitu. Padahal dulu mungkin aku tipe orang nggak bisa kayak gitu sih. Dulu tuh gue kaget karena dulu tuh tipe yang kayak oke kalau kita buat event kan ya udah ya gitu kayak oke gue Aha, sebagai CEO lo klien gue gitu. Tapi kalau sini kan enggak gitu kan. Karena kita oke. bikin event buat brand kita sendiri dan pada saat kita ketemu komunitas ataupun member ya Telegram atau crypto ataupun affiliate kayak kita harus kayak oh halo nama aku ini aku udah tahu crypto berusaha untuk membangun connection juga sama mereka kan jadi waktu itu sih sampai sekarang sih kayak masih kayak wah ternyata banyak orang juga udah terjun di dunia Web3 ini jadi kayak ketemu sama orang-orang baru ketemu sama eh orang-orang dan aku menjadi pribadi yang kayak dulu tuh mungkin cuma di rumah aja sekarang tuh kayak oh ya aku harus networking ketemu orang gitu. Oke. Apa bisa dikatakan ini dari introvert ke extrovert? Ya, ya. Iya, aku mungkin dulu introvert 98%, sekarang mungkin jadi setengah ambivert kali ya, karena mau nggak mau kan harus Ah, datang. Kita kadang tuh kalau udah kayak di rumah terus-terusan atau kayak kayak gue mau datang deh ke event gitu, atau oh gue mau kantor deh ketemu orang gitu. Kalau dulu kayak mungkin bisa aja di ya udah di kantor aja. Kalau dulu kan kayak ya udah gue di kantor 9 to 5 aja sama ngadain event doang kan. Tapi cuma jadi Web3 nggak bisa gitu sih. yes, bener banget. Ini mungkin relate juga sama aku ya. Jadi ya Nathan juga tahu. Jadi aku tuh emang introvert di sebelumnya. Karena mungkin dari sisi pergaulan, dari sisi tongkrongan, dari segi obrolan dan budayanya akhirnya apa ya ngebuat sifat kita tuh berubah. Yang dari sebelum itu introvert, yang sebelum itu tertutup gitu sampai akhirnya ketemu sama orang baru, kenalan sama orang baru. Kok malah asik ya, malah enak ya kalau misalkan nongkrong sharing-sharing gini kita bisa tahu update market mungkin, bisa tahu update apa sih yang lagi hangat di tongkrongan. Intinya enak sih kalau misalkan kalian lagi networking di online maupun di offline ya. Itu tuh kalau dulu itu hal yang paling kita tunggu sih teman-teman. Hal yang paling kita tunggu, hal yang paling kita
ketemu sama teman-teman baru, teman-teman lama, nongkrong, ngobrol, makan, hangout dan juga yang lainnya. Nah, ngobrolin sama ini skill dan juga network ini. Menurut kalian skill apa sih yang sering sebelumnya itu diremehin gitu ya? Skill yang enggak biasa aja, tapi justru skill itu tuh penting gitu loh buat kerja di exchange. Menurut Nathan apa? Mungkin yang aku point out itu dua kali ya, skill skill yang sering diremehin gitu. Itu eh yang pertama skill ngomong, skill ngomong atau skill networking deh, gitu. Ya, Jadi gimana caranya kita ngobrol sama orang, terus kayak misalnya katakanlah gitu untuk konteksnya kita mau kerjasama nih sama project gitu ya, atau pengen nanya-nanya soal projectnya, yaitu gimana sih cara nanyanya yang benar, terus gimana kita bisa mendekatkan diri ke project tersebut atau mungkin ke exchange tersebut tanpa kayak ngejar-ngejar atau ngepush apa kayak gimana gitu ya. Memang cara networkingnya itu juga harus benar gitu ya, harus memulainya tuh harus baik, jadi nanti tinggal maintain networkingnya itu yang kayak gimana gitu ya. Mungkin kalau misalnya datang ke acara-acara itu sebenarnya adalah hal dari bagian dari maintain networking kan. Tapi kalau misalnya buat kalian mulai ke situ gitu, ketika kalian udah join ke acara terus kalian ngapain, kalian tuh juga harus ngobrol satu sama lain. Misalnya kalau aku dulu mungkin waktu pertama-pertama itu ketika aku join ke satu acara gitu, aku kejar duluan adalah speakersnya gitu. Gimana caranya ngobrol sama salah satu speakersnya at least gitu buat kenalan. Oh misalnya ini dari projectnya Arbitrum misalnya, atau waktu itu dari projectnya Manta gitu ya, ngobrol ya gimana, misalnya pertanyaannya ya jangan yang aneh-aneh dulu gitu, mungkin pertanyaannya yang biasa-biasa aja, ini projectnya habis ini mau kemana bang gitu. Kalau misalnya orang-orang project itu kadang-kadang kalau misalnya ditanyainnya langsung kayak kok harga tokennya kemarin turun sih bang, lanjut. atau misalnya kayak katakanlah pertanyaannya itu kayak bang kapan sih ada airdropnya gitu. Nah itu kadang mengganggu guys gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya gitu tuh itu sebenarnya ada seninya gitu. Jadi kayak nanya habis ini projectnya mau ngapain bang, kira-kira ada nggak sih yang bisa bikin community itu contribute lebih jauh buat projectnya. Begitu pula juga dengan exchange. Exchange juga gitu. Misalnya kan exchange setiap setiap exchange tauku punya kayak project affiliate kayak gitu-gitu. Gimana 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 caranya jadi affiliate, terus misalnya katakanlah gimana ya caranya aku misalnya jadi moderator di grup bisa nggak sih bang gitu. Nah kayak kayak gitu tuh sebenarnya bisa-bisa aja kalian kalau misalnya mau coba buat ngobrol dan kenalan. Terus yang kedua sebenarnya kalau misalnya ini spesifik crypto exchange ya, karena crypto exchange itu beneran kayak bikin campaign, terutama teman-teman yang mau minat buat jadi anak community. Nah, ini adalah skill yang paling diremehkan, yaitu punya logika matematika yang bagus. Kalian itu harus bisa ngitung. Karena apa kok harus bisa ngitung? Karena kalian itu kan ngeluarin budget untuk melakukan campaign kan. Nah, kalian itu harus bisa tuh ngitung, oh di satu sisi gimana sih kita bisa kasih hadiah ke teman-teman community, teman-teman retail user, pokoknya ke penggunanya brand kita, entah itu Bitsy atau Toko Crypto gitu ya. Tapi di brand kita juga untung dan kita tidak boncos gitu. Jadi semuanya senang. Nah, itu perlu logika matematika yang bagus, terus bisa ngitung baik dan yang pasti harus punya sense of business yang baik gitu, biar tahu win-winnya tuh tengahnya di mana. Mungkin itu kali dari aku. Aku penasaran sama yang tadi, Detan. Pertama kan skill yang sering kali dianggap remeh tapi berpenting banget kan skill ngomong ya. Nah, gimana sih caranya kalau misalnya kita mau ngomong, mau ngobrol sama orang baru, sementara kita sendiri kayak malu sama apa ya, deg-degan gitu kan? Ada tips nggak dari dirimu? Tarik nafas. Kayaknya Pokoknya tarik nafas, pokoknya tarik nafas, berangkat. Kalian kalau misalnya ada event itu merhatiin aja. Misalnya ada satu hal yang diomongin, misalnya kayak contoh yang tak omongin tadi gitu. Bang maksudnya sense of business tuh gimana? Nah itu tanyain lebih lanjut gitu. Jadi itu kamu note.
sebelum kalian ngomong ya kalian kenalan dulu, Mas. Saya tuh baru belajar kripto gitu tuh. Saya tuh pengen nyoba masuk ke exchange. Terus aku juga ada pertanyaan dari statement yang kamu keluarin tadi. Jadi sebisa mungkin tuh kalau acara udah fokus dulu sama acaranya gitu ya, fokus dulu sama acaranya, ngelihat orang yang ngomong atau ngedengerin orang yang ngomong. Habis itu kalian mingle, coba minglenya tuh bisa nanti kok, nggak harus pas ada orang lain ngomong ya, kecuali kalau misalnya kalian emang udah tahu nih misalnya ngebahasnya soal eh, gimana caranya ngebaca chart lah. Kalau misalnya kalian udah tahu ya kalian nggak usah dengerin, nggak apa-apa, kalian langsung fokus mingle aja, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya memang kalian masih super baru di industri ini gitu, terus memang pengen banget belajar lebih dalam sama orang-orang yang memang sudah lebih lama, atau ini sebenarnya udah bukan masalah lebih lama atau lebih baru gitu ya. Menurutku nggak ada yang namanya senioritas sama junior di sini gitu ya. Jadi belajar itu kalau di kripto itu menurutku nggak ada tuh yang kayak gitu, dan semuanya baik. Aku nggak pernah encounter orang atau nggak pernah menemukan orang yang bisa beneran kayak kasar banget gitu ketika aku nanya sesuatu gitu, padahal aku masih baru banget. Dari zaman aku 2021 masih datang ke acara nanya-nanya, beneran nanya-nanya, itu semuanya pada baik-baik banget ketika ditanyain gitu. Itu bedanya kripto sama yang lain-lain ya, sama industri yang lain, jadi bersyukurlah. Siap. Pokoknya dirimu betah ya selama 6 tahun ini, hampir 6 tahun, 5 tahun. Betah, puji Tuhan. Alhamdulillah. Oke, kalau dari ya gimana? Dari aku sih paling mau nambahin juga ya, selain dari komunikasi, sama itu kalian juga harus punya sense of kayak terus-terusan mau explore dan belajar sih. Karena kan di sini juga berkembangnya pesat banget ya. Jadi kayak gak cepet berpuas diri dan tidak merasa oh aku udah tahu banyak nih atau aku senior gitu, enggak sih. Karena kayak kata Nathan juga ya, bahwa di sini tuh ya di orang-orang di kripto kita nggak ada tuh kayak ketemu orang yang kayak mungkin sombong ataupun merasa senior gitu. Terus udah kejawab sama Nathan semua, paling aku cuma mau nambahin itu aja sih, karena kerja di sini tuh salah satu yaitu kayak yang harus kalian punya selain itu tuh ya kalian harus punya sense gimana kayak pengen selalu explore, terus kayak pengen tahu, terus kayak nggak cepet berpuas diri sih, karena kalau kalian kayak oh gue udah master di sini gitu, ya susah sih karena dunianya berkembangnya pesat banget ya, nggak cuma kayak stuck di sini terus, karena kayak project-project semakin banyak, terus fitur-fitur juga semakin banyak ya dicek gitu sih. Oke, jadi itu guys skill yang mungkin diremehin tapi itu berguna banget ketika kalian masuk di exchange crypto ya. Tadi mungkin yang boleh aku rangkumin. Pertama skill ngomong dan juga networking, ngomong secara langsung ke public masa gitu ya, public mass, atau enggak ngomong secara by typing gitu. Terus yang kedua dari niatnya itu logika matematika karena berhubungan sama campaign, bener banget. Ini antara community sama marketing itu berhubungan sama campaign, bikin campaign, hasil dari campaign itu gimana, itu dipakai banget buat hitung-hitungan di campaign, per campaignan ya. Terus dari tambahan dari ya tadi sense of explore. Jadi gak boleh cepat berpuas diri dengan skill yang ada, terus explore, terus cari hal baru, sama ya terus cari networking juga biar kalian gak stuck di situ-situ aja. Oke, gitu ya. Ya sambil teman-teman aku juga tadi pernyataan dari Nathan sama Yaya. Oke, kita next ke question. Dari kalian ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan sama orang baru masuk ke industri ini? Maksudnya kita kan sebagai orang baru gitu ya, harus prepare lah. Kalau misalkan kesalahan-kesalahannya itu jadi hal yang nggak boleh kita lakukan. Nah, kesalahan apa aja sih ketika kita masuk industri kripto, terlebih exchange, yang nggak boleh kita lakuin? Dari Nathan dulu. Kalau aku ya, kesalahan utama nih yang sering tak lihat banget gitu ya. Maksudnya aku pernah handle tim, terus punya kolega-kolega itu, mereka itu kayak ngeblok dirinya sendiri gitu. Kayak misalnya contoh gini, ini real case ya guys, ini real case gitu. Ada di exchange Indo ini gitu. Kayak misalnya, ah
nggak mau belajar kripto susah, padahal kerjanya di crypto exchange gitu. Tapi mungkin dia pekerjaannya tidak related sama sekali yang harus keluar gitu. Misalnya kerjaannya di finance atau misalnya kerjaannya di tech-nya gitu. Tapi nggak mau belajar gitu. Ah, aku orangnya introvert, aku tuh nggak pinter ngomong gitu. Atau, aduh, aku males banget baca gitu. Nah, itu udah kesalahan yang paling utama yang menurutku adalah ngeblok dirinya sendiri gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin potensi manusia, potensi manusia itu kan limitless gitu. Terus nggak boleh yang namanya ngeblok kayak gitu. Jadi kayak ya, oh kalau di crypto industri ini kan kita bisa dapat newsnya itu dari membaca gitu, entah membaca dari media-media yang luar, misalnya kayak The Block atau CoinDesk atau Cointelegraph dan lain-lain gitu, atau dari Twitter gitu misalnya. Nah, yang kan itu diwajibkan sekali untuk membaca gitu ya. Jadi orang-orang yang udah ngomong duluan, waduh aku nggak suka baca gitu. Nah, itu udah salah besar sekali gitu. Terus kalau misalnya kayak eh, kripto ini kan dibangun oleh komunitas gitu. Komunitas ini memegang peranan sangat besar sekali di project token, di project exchange, atau mungkin komunitasnya juga berdiri sendiri gitu. Terus kayak ngeblok dirinya sendiri, waduh aku nggak suka ya ketemu orang, aku nggak suka ngobrol sama orang lain gitu. Ya susah gitu, karena kripto industrinya sendiri pun juga begitu budayanya, yaitu banyak interaksinya sama orang, entah itu secara interpersonal ataupun intrapersonal gitu, atau mungkin banyak secara chat atau mungkin lewat ama-ama kayak gini gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu sih, ngeblok dirinya sendiri itu yang bikin orang itu salah atau susah buat masuk beneran ke industri ini. Walaupun buat kalau misalnya kita ngomongin crypto industri itu cara masuknya banyak banget ya. Nggak, kalau misalnya katakanlah emang nggak suka banget ngomong sama orang, ya udah fokus trading aja, belajar trading sendiri itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya banyak caranya gitu. Oke, kalau misalkan trading terus buka kelas gimana, Tan? Nah, kalau itu coba ditanyain ke yang buka kelas aja. Kalau aku kan nggak buka kelas. Trading Oh, kan kita ngobrolin berdua sendiri. Nyasar sendiri. benar benar benar. Oke, kalau dari Yaya gimana? Sama sih, sama kayak Nathan. Soalnya itu salah satu yang menurutku bener-bener itu sebenarnya red flag kali ya. Karena apalagi kalau kalian kerja di dunia Web3, ya mau nggak mau kalian harus tahu dong. At least banget tentang apa sih Web3, kripto dan produknya, di mana tempat lu bekerja. Dan kayak gue nggak mau belajar kripto, susah gitu. Atau nggak, gue nggak mau kayak ngerti soal kayak apa itu spread, apa sih fiturnya ini itu gitu. Kayak iya kan lu udah terjun di sini gitu kan ya. Jadi kayak ya lu mau nggak mau harus at least tahu lah kayak dasarnya basicnya sih. Kalau misalnya lu nggak mau trading itu susah ya sudah sih. Cuma kan at least lu ngerti gitu loh kayak apa sih web trading. Kalau ditanyain sama orang kayak lu kerja di mana, aku kerja di sini, lu bisa kayak menjelaskan lah web trading itu apa gitu, nggak kayak oh gue cuma kerja di situ doang sih. Ya nggak gitu juga sih kalau aku sih gitu. Bener banget ya. Dari pemaparan Nathan sama Yaya tadi, emang ada sih, maksudnya beberapa gini, di project aku sebelumnya ya, itu emang ada yang beberapa orang udah kerja, tapi dia nggak tahu product knowledge atau apa sih kripto, basic kripto itu mereka nggak ngerti. Sampai akhirnya, ya sebenarnya kalau dari role-nya sendiri, karena mungkin dia switch karir kali ya, switch karir dari sebelumnya web to sebelumnya itu industri misalkan retail, industri yang nggak ada hubungannya sama kripto itu pindah ke industri kripto, ya mereka harus mau nggak mau ya harus update lah, minimal update banget sama kripto itu apa, terus juga regulasi di Indo sama di global itu seperti apa, supaya nanti kalau misalkan kalian berhubungan sama entah itu orang baru, entah itu temen yang nanya tentang kripto, ya at least ya kalian juga bisa ngejawabnya. Dan ya aku sih yakin kalau misalkan kalian update tentang berita, regulasi, dan maupun hal yang berkaitan sama kripto yang lagi hangat gitu ya, itu kalian gak ada kehabisan topik ketika kalian nongkrong atau ketika kalian ngobrol sama temen yang non kripto ataupun yang kripto, supaya ada obrolan yang seru lah nanti kalau misalkan kalian nongkrong ataupun ngobrol-ngobrol sama temen yang lain kayak gitu. Oke, next question. Ini berkaitan sama kerja di exchange nih, guys. Kalau misalkan ada teman-teman lokal kripto yang pengen kerja di exchange, tapi masih bingung mulai dari mana.
Nah, dari kalian langkah apa aja sih yang paling realistis yang bisa mereka lakukan dari sekarang? Step by step-nya seperti apa? Dari Nathan, aku serahin ke Nathan. Langkah paling realistis, kita ngomong paling realistis. Yang paling realistis pertama itu tahu dulu skill setnya yang mau dijual tuh apa. Sebenarnya ini berlaku nggak cuma kalau pengen kerja di Exchange ya, pengen kerja dimanapun itu kalian tuh udah harus tahu kalian itu apa yang bisa dijual. Misalnya eh, kalian punya pengalaman bekerja di project sebagai community manager gitu ya. Nah itu kalian jelasin, misalnya kalian itu bisa banget jelasin kayak oh ini kerjaanku tuh kayak gini, misalnya kerjaanku pernah lo bikin campaign lewat Zili atau pakai platform yang lain gitu. Terus aku pernah ngaturin airdrop buat berapa orang gitu. Jadi langkah paling realistisnya sebenarnya yang paling pertama adalah kalian lihat dulu sebenarnya skillnya apa yang mau dijual sama posisi apa yang mau dikejar gitu. Mungkin tadi aku udah baca beberapa gitu ya. Kalau misalnya mau jadi marketing atau BD di exchange itu gimana? Misalnya udah punya pengalaman di project gitu ya. Nah, kalau jadi marketing ya sebenarnya yang kalian jual itu gimana caranya kalian marketinginnya gitu. Misalnya katakanlah kalian pernah jadi marketing tapi di banking gitu atau di perusahaan fintech kayak aku gini kan. Gitu. Nah, itu walaupun aku beda banget, beda sekali gitu ya sama exchange crypto, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian udah pernah kerja di marketing misalnya atau BD, itu tuh yang membedakan adalah cuma di barang jualannya aja gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau jualan barang itu kan berarti harus tahu barangnya kan. Jadi langkah paling realistis selanjutnya adalah belajar lebih banyak kalau misalnya emang kalian mau masuk ke exchange crypto gitu misalnya. Jadi kalian harus tahu crypto itu apa, terus tahu siapa yang bisa di reach out. Mungkin bisa kalian data nih misalnya. Kalau aku paling sederhananya adalah kalian bisa data gitu komunitas apa aja sih yang kalian masukin misalnya oh ada Loker Crypto, oh ada Crypto Soluraya, oh ada Crypto Indo Jogja, kalian tuh tahu semuanya komunitasnya itu gitu ya. Kalau misalnya ini konteksnya kalau misalnya mau jadi community manager ya misalnya, nah kalian punya nih pool database-nya gitu ya, pool database-nya kalian masuk di semua grupnya itu gitu, jadi kalian tahu siapa yang bisa di reach out kalau memang mau kerjasama gitu. Jadi kalian itu juga harus punya tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi kebayang sendiri lah dari kalau misalnya kalian udah tahu tujuannya mau jadi apa ya, mau jadi marketing spesifiknya aku mau jadi community manager atau aku mau marketing tapi aku mau megang sosial media. Nah, misalnya contoh sosial, kalau misalnya konteksnya sosial media gitu ya, handling sosial media caranya di berbagai perusahaan mungkin sama aja, tapi yang membedakan megang sosial media exchange itu adalah knowledge kriptonya gitu ya. Kalian punya knowledge kriptonya atau mungkin bisa aja sebenarnya kalau misalnya kalian nanya ke ChatGPT atau Gemini gitu ya, sebenarnya bikinin aku full konten buat ngebahas kripto gitu ya, konteksnya perusahaanku exchange. Sebenarnya bisa aja dari situ gitu. Cuma akan lebih baik sebenarnya kan kalau kalian tahu kan, kalau kalian ngerti gitu ya, jadi kalian bisa ngecek oh ini pas apa enggak. Terus kalian sebagai anak sosial media ya harus tahu misalnya oh momentumnya lagi apa sih, lagi ngebahas misalnya ada project yang kena hack gitu. Nah, terus jadi bisa direlatin nih sama konten sosial medianya kita sendiri. Gimana sih caranya nge-prevent buat jauh atau terhindar dari hacking misalnya. Nah, kayak gitu-gitu sih sebenarnya langkah-langkah yang paling realistisnya. Harus tahu dulu kalian itu apa skillnya yang bisa dijual dan targetnya tuh mau di posisi apa gitu. Oke, nice. Kalau dari Ayah ada yang mau tambahin? Nggak ada sih, karena memang itu paling realistis ya. Kayak ya kalian harus tahu dulu. Karena kan contoh kayak mungkin mungkin tambahin dikit ya. Mungkin kalau di exchange itu tuh community ada juga community manager doang, ada juga community yang kayak di Tahu itu tuh ada dua community-nya. Satu dia ada yang pegang untuk ya udah community compart sama ada yang affiliate sama untuk bikin event gitu kan. Dari situ kalian harus tahu kayak misal, oh dari community ini kayak, oh gue mungkin udah pas event-event ataupun gue punya little community gitu kan. Terus gue udah kayak pernah ketemu misal kayak ini itu gitu. Kalian tuh punya skill yang dijual gitu kayak, oh
gue udah pernah nih at least kayak misalnya kalian punya community yang kecil gitu, kalian punya base community yang kecil, terus kalian share-share info lah di situ gitu kan. Ya gue punya kok community yang kecil, gue bisa share-share info di situ. Terus kalian juga punya knowledge lah, at least kalian punya knowledge juga sih soal ya gimana basicnya, gimana Web3 ya kan, nggak mungkin kalian mau kerja di sini tapi kalian nggak punya basic knowledge kan soal Web3 itu apa, Web3 itu kayak gimana gitu sih. Jadi paling aku nambahin itu aja. Yes, benar banget, benar banget. Oke, ini ada pertanyaan nih relate sama pertanyaan sebelumnya, guys. Pertanyaan dari Bahtiar Dondo. Seperti kita tahu nih Kak, personal branding itu kan amat penting dalam industri maupun karir di Web3 ya. Nah, dari Kakak sendiri ada tips gitu nggak buat kita gimana cara ngebangun personal branding yang menarik di ekosistem Web3? Biar cepet growth dan juga dapat kerjaan. Aku kasih Yaya dulu deh. Yaya. Personal branding. Personal Betul, branding betul. gimana? At least kalian itu tuh nggak personal branding kalian tidak terlihat sombong dan songong ya. Jadi kalau kalian tuh dideketin orang tuh orang kan orangnya beda ya. Kalau misalnya kalian jadi contoh kayak aku semetan jadi community manager habis event ngobrol di depan tiba-tiba kalian diajak tapi orangnya nggak bersahabat, orang kan males untuk ngedeketin kan. Iya. Jadi personal branding yang pertama, janganlah kamu kayak kelihatan songong ataupun kayak merasa tahu semuanya. At least pas diajak ngobrol atau gimana tuh ya udah humble lah gitu loh. Jadi pada saat orang-orang lain ngobrol itu nyaman gitu loh, karena kalau misalnya kamu udah kelihatan gak humble kan orang kadang males ya. Terus yang kedua lebih kayak knowledge sih. Mungkin memang kalau dari aku as a woman, aku untuk knowledge-nya soal trading gak begitu pro ya. Kayak kalau lu nanyain kayak yang udah teknis banget ya, kadang aku gak ngerti gitu. Tapi at least aku paham untuk knowledge yang basic dan aku paham knowledge tentang apa yang ada di perusahaanku. At least aku tahu itu. Jadi kalau orang lain nanya pada saat event ya aku tahu aku tuh harus ngomong seperti apa dan aku harus jawab seperti apa. Terus ya paling kalau dari aku dua itu dulu sih. Pas kalian ketemu orang, terutama pas kalian mungkin udah jadi community manager gitu ya, atau kalian kerja di satu action ya jangan kelihatan songong. Ya at least kalian humble lah. Jadi kalau misalnya kalian ngobrol sama orang, terus kalian ketemu sama orang baru, at least mereka tuh attract untuk ngobrol sama kalian dan tukar informasi, atau misalnya karena koneksi bisa dapet dari mana aja ya. Nggak harus dari KOL affiliate atau yang orang-orang besar, tapi dari retail juga bisa. Kita juga bisa dapat koneksi dari situ juga. Itu sih. Oke. Nah, kalau aku mungkin mau nambahin dari angle yang lainnya gitu. Itu kan kalau yang diomongin Yaya adalah personal branding kita ketika ketemu offline gitu. Nah, kalau misalnya online gimana Bang gitu. Nah, ini sebenarnya banyak case-nya orang-orang yang ngebangun personal brandingnya via Twitter gitu ya. Misalnya paling sederhana adalah via Twitter gitu. Kalau misalnya mereka nunjukin bahwa achievement-nya mereka kayak gini, terus mereka nunjukin kalau misalnya aku saat ini menjadi community manager di suatu project misalnya. Nah, itu personal brandingnya memang harus diperhatiin sekali, terutama di sosmed. Dan itu jujur sangat ngebus banget gitu ya. Kalau misalnya secara online ya, secara online itu karena kalian itu ada bukti yang bisa ditunjukin ketika kalian apply di project gitu atau mungkin project atau actions global gitu ya. Jadi itu lebih bisa kelihatan gitu kan, kalian pasti biasanya nyantumin kalau misalnya kalian udah pernah apply project luar itu tuh pasti kelihatan tuh pasti ada suruh nyantumin link sosial media Twitter kita gitu atau X-nya kita gitu. Jadi kelihatan dari situ, oh nih anak ngebahas kripto, oh nih anak beneran pernah kerja sebagai community manager, gimana sih caranya dia nanggepin orang-orang yang nanyain soal projectnya dan lain-lain, itu beneran diliatin gitu. Nah, kalau project personal branding secara online itu menurutku penting banget gitu. Tapi apakah itu selalu jadi yang utama? Menurutku enggak, karena ya balik lagi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya konteksnya di Indo, kayak aku sama Yaya gini, yang kebetulan ketemu orang, yang diomongin Yaya tadi itu 100% benar gitu. Jadi kalau aku nambahin adalah kita itu harus present diri kita
itu tuh sebagai orang yang approachable. Approachable itu bisa lah orang itu asal nyamperin aja terus ngobrol gitu tuh itu bisa aja gitu. Itu arti dari approachable gitu. Jadi kita itu harus menunjukkan bahwa diri kita itu kalau diajak ngomong enak loh, santai banget orangnya, nggak yang serius-serius banget misalnya. Nah, itu personal branding yang memang pembentukannya lebih banyak berguna di offline. Kalau misalnya di online mungkin agak kurang terlalu kelihatan kali ya gitu. Mungkin kalau misalnya itu bisa kelihatan ketika misalnya udah bikin community sendiri, misalnya kayak Mas Hari gitu ya. Mas Hari kan bikin loker kripto gitu ya. Nah, tiap hari dia pasti ada nge-share loker-loker gitu, terus gimana caranya nanggepin orang-orang yang ngasih pertanyaan di grup, itu kan itu juga sesuatu personal branding bahwa dia itu care sama anggota komunitinya gitu. Terus dia juga approachable karena mau siapapun yang nanya, mau baru join grup, mau dia udah join lama gitu, itu semuanya juga dijawab. Nah, itu kalau aku bilang penting, tapi kegunaannya bisa beda-beda gitu, entah di online atau offline gitu sih. Oke. Aku mau lagi. Bentar ya, bentar. Nanti kita buka sesi pertanyaannya habis ini, Bang Nano. Oke, ini last question nih sebelum kita masuk ke sesi Q&A Mas Nathan sama Yaya. Jadi networking kan sering dibilang penting ya di Web3. Ini berkaitan sama apa yang dimensi sama Nathan juga sebelumnya. Sebenarnya networking yang benar itu kayak gimana sih dan seperti apa menurut kalian? Gimana caranya biar bisa networking dengan orang baru ataupun tempat baru gitu? Ada tips nggak dari kalian? Ya deh, dari yang introvert dulu. Kalau aku, ya udah sudah kalau lihat ada event gitu kan, kayak lihat ada event di mana kan banyak ya sekarang ya, kayak kalau mungkin pas zaman 2021 2022 nggak gitu banyak kali ya event-event gitu kan semua kayak lokal global community itu bakal buka banyak adain event gitu. Mulai dari kalian coba cari-cari aja info dari situ, kayak nanti datang aja di sana. Ya jangan cuma duduk diem di pojokan gitu ya, enggak, cobalah kayak dengerin apa sih yang disampaikan sama speaker di acara itu, terus mingle aja, ngobrol aja sama orang-orang yang di sana. Terus misalnya kalian penasaran dengan apa yang diomongin sama speaker, terus speakernya aja bro. Jadi aku dari situ sih banyak banget event sama cek maupun global, dan itu nggak cuma di Jakarta, di luar kota. Jadi pas ada event di ini silahkan daftar, biasanya gratis sendiri gitu, daftar dan dari itu network. Yang betul di aku di mana ya? Putus-putus. Sorry. Yes. Ya. Halo? Oh, putih ya, sorry. Keren. Mantap. Atau dari on atau Bentar ya guys. Ya, boleh tes suara dulu. Apakah suaranya aman? Tes masuk aman kah? Nathan ya yang suaranya yang ini sempat keluar tadi. Halo. Nah, udah balik. Nah, oke Pak. Ya biasa. Hujan tuh gini. Di hack. Emang hujan tuh gini Pak. Kemarin juga waktu bikin nama. Gitu juga ya? Iya, di X maupun di Telegram. Waduh. Parah nih. Oke. Tadi siapa yang jawab? Nathan ya? Mau dijawab ulang, mau lanjutin atau gimana? Apa? Pertanyaannya apa? Sorry. Pertanyaannya adalah networking. Nah, dirimu kan si paling networking nih. Mau di online maupun di offline. Nah, itu gimana caranya biar networking itu
sama orang baru, sama tempat baru tuh nyaman gitu. Baik dari sisi gue-nya maupun orang barunya. Ya, yang jelas kalian approach-nya tuh juga baik gitu ya. Kalian sampein kayak kenalan, terus sampein niatnya mau nanya-nanya, Bang, aku Nathan mau nanya-nanya, misalnya mau nanya-nanya soal ini yang tadi Abang omongin gitu. Orang tuh seneng banget guys, didengerin tuh. Jadi kayak ketika kalian itu ngomong kayak gitu, itu tuh pasti mereka seneng banget. Terutama ini konteksnya kalau misalnya ngomong sama speakersnya gitu ya. Terus kalau misalnya kalian mingle aja random itu nggak apa-apa, Bang. Join mejanya boleh ya Bang gitu. Kalau misalnya obrolannya lagi nggak serius-serius banget gitu aja, terus kenalan aja dari mana Bang gitu. Misalnya tahu tahu ini dari mana gitu. Maksudnya tahu acaranya dari mana misalnya atau misalnya dari komunitas apa gitu. Terus biasanya trading atau ngapain misalnya kerja di project kah atau misalnya kerja di exchange kah gitu. Nah, itu tetap kalian harus mulai sendiri sih dan berani kayak nanya-nanya aja. Misalnya ya kalian siapin aja dari rumah gitu. Misalnya apa aja sih yang kira-kira bisa aku tanyain ke orang-orang ini. Kalian misalnya bisa ngeliat kan ada kayak misalnya aku pakai contoh acara ini gitu ya. Acara ini kan ngebahas soal gimana kerja di Web3 gitu. Nah, kalian udah siapin pertanyaannya duluan. Kalau bisa mau ditanyain sebelum acaranya mulai pun juga ditanyain aja gitu. Kalau misalnya acaranya online gitu. Kalau misalnya acaranya offline ya bisa aja nanti ketemu sama speakernya disamperin gitu terus kayak Bang aku pengen banget aku sebelumnya kerja di sini terus kasih dong tips and triknya kebutuhannya apa aja dan lain-lain gitu sih paling kalau dari aku. Dari Yaya gimana? Udah ya tadi ya? Udah Udah. sudah. Oke, oke. Sampai lupa tadi. Nah, hostnya mabuk nih. Sebuah telegram nih yang sempat doang guys. Buset, ini pertanyaan banyak banget, Bos. Banyak Sumpah. banget ini. Ini mau aku pilihin atau kalian pilihin gimana? Atau Enggak, kau aja yang pilihin dah. oke. Ini satu orang satu ya jawabannya Boleh, ya biar boleh. Boleh. kita waktu juga. Tadi nemu nih sama di sisi gelap. Tadi ke skip gelap. Ada pertanyaan menarik nih guys. Apa sisi gelap atau tekanan kerja di exchange yang jarang dibahas sama media-media atau community? Penasaran banget nih, gue pengen tahu uh, POV dari kalian. Apa? Eh sisi gelap ya? Kagak ada Iya, kayaknya. Nggak ya, tahu ya. tekanan kerja. Mungkin gini, ada beberapa lah, ada beberapa mungkin yang aku bisa mention gitu. Mostly acara-acara kripto itu tuh banyak melibatkan kayak ada beberapa lah acara yang pasti ada alkoholnya gitu. Nah, itu mungkin bagi orang-orang yang nggak cocok, nggak minum gitu. Misalnya kayak aku nih kan nggak minum gitu ya. Nah, itu tuh kayak waduh gimana gitu ya kayak hesitant gitu untuk datang gitu tapi balik lagi ya mungkin mungkin itu salah satunya kali ya gitu ya jadi kalau misalnya orangnya udah nggak cocok duluan ya ya susah sih memang tapi banyak juga acara-acara yang nggak ada itunya gitu tapi kalau misalnya ngomong spesifik gitu ya misalnya sisi gelapnya bekerja di seks gitu nah itu menurutku sih nggak ada yang gimana-gimana banget gitu. Semuanya ada plus minusnya, ada trade off-nya kayak yang tadi di-mention ya pertama kali banget itu soal bisa kerja di mana aja gitu ya. Tapi bisa kerja di mana aja itu konsekuensinya ya ada jam berapa aja juga gitu. Jadi ya kayak gitu aja sih paling yang mungkin jarang dibahas di media gitu. Oke, siap. Thank you Nathan. Oke, Yo. next question. Pertanyaan dari Bimonster. Apakah memungkinkan jika kita bukan lulusan S1, tapi ingin kerja di lingkungan Web3 baik dalam lingkungan perusahaan lokal maupun global? Ya deh, jawab. Oke. Mungkin aku jawab dua-duanya ya, karena aku dulu pernah di global juga. Aku mungkin jawab yang global dulu ya. Kalau di global, mungkin tidak akan masalah, karena sometimes mereka itu untuk rekrutmen kerjanya, mereka akan ngelihat kayak skill yang kamu punya apa, kamu bisa bahasa Inggris apa enggak, habis itu kayak seberapa tahu sih kamu soal Web3, terus kayak kamu tuh udah punya skill apa aja dulu gitu kan. Kalau di global,
most likely seperti itu. Kayak even pun dari mahasiswa yang masih mahasiswa pun tuh bisa kerja di global gitu. As long as ya kamu bisa kasih result ke mereka. Tapi kalau di lokal, as per I know, itu harus at least lulusan S1 sih gitu. Mungkin karena requirements-nya untuk di lokal kan mau nggak mau mengikuti dari regulasi lokal ya. Sementara kalau di global kan mereka mungkin lebih kayak nggak terregulasi, bukan nggak terregulasi sih, lebih free aja gitu. Jadi kayak misalnya mereka juga nggak harus ke kantor, terus mereka juga lebih nyari kandidatnya tuh kayak, "Oh, lu masih kuliah, ya udah nggak apa-apa," gitu. As long as resultmu masih bisa dikasih. Cuma kalau di lokal, most likely kalau kamu masih kuliah, ya kalau kalau di lokal tuh kamu paling jatuhnya intern atau enggak ya mungkin di freelance. Cuma kalau untuk jadi karyawan tetap, most likely biasanya sih harus lulus dulu ya dari at least universitas S1, itu sih. Nah gitu guys, kalau misalnya kalian nggak lulus atau belum lulus satu, jangan khawatir, kalian bisa apply di global. Tapi kalau misalnya pengen yang kerja di lokal gitu, ketemu sama teman lokal, terus bisa ngantor juga, ya kalian harus lulus S1, wajib. Oke, ini ada pertanyaan berkaitan sama role nih. Role apa di Exchange yang paling underrated tapi justru punya career growth dan salary paling cepat di 1 sampai 2 tahun pertama? Mau coba cari loker di role itu. Jadi Loker Mas Nat, paling underrated di Indo, betul. Iya, community manager, bro. underrated. Oke. Kenapa Mungkin paling itu overrated, underrated? Pak. Kenapa paling underrated? Ini ada jawabannya sebenarnya. Jawabannya adalah community manager itu di Indo itu jarang banget, jarang banget. Kayak bisa dihitung lah. Anggap gini. Eh, Katakanlah satu exchange itu punya 2 orang community manager. Nah, dikali aja sama exchange yang aktif berapa gitu. Kita nggak usah ngitung exchange yang nggak aktif deh. Kita hitung exchange yang aktif aja. Katakanlah kali aja 2 gitu. Nah, itu baru dari exchange. Kalau misalnya kita ngomonginnya konteks project di Indo itu kan jarang ya, gitu. Nah, project di Indo itu kan jarang. Nah, itu eh, kalian itu susah juga misalnya project Indo ada nggak sih yang kelihatan banget gitu. Mungkin kalau misalnya di tahun-tahun 2021 gitu dulu ada banyak banget, ada project gaming, ada project metaverse dan lain-lain. Cuma kan sekarang udah jarang banget, mostly project itu project dikit-dikit bikin token, dikit-dikit bikin token gitu. Nah, itu agak kurang kurang oke kan. Nah, menurutku itu adalah posisi yang paling underrated gitu. Karena sangat jarang sekali orangnya. Jadi katakanlah misalnya nih, aku sama Yaya resign gitu, itu susah loh nyari penggantinya. Atau misalnya aku katakanlah kehilangan Mas Hari nih dari timku, atau misalnya kehilangan Mbak Yaya gitu. Nah, aku susah banget nyari penggantinya. Kenapa susah nyari penggantinya? Karena teman-teman yang punya pengalaman jadi community manager itu tuh sedikit sekali. Katakanlah banyak pun itu tuh punya pengalamannya di project luar. Nah, pengalaman di project luar itu tidak serta-merta bisa apa ya, dipertimbangkan karena mungkin konteksnya ada bedanya. Kecuali misalnya katakanlah aku punya pengalaman jadi community manager di project luar tapi projectnya DEX. Nah, itu bisa jauh lebih dipertimbangkan. Nah, tapi kalau misalnya punya pengalamannya project jadi community manager di project gaming gitu atau NFT gitu. Nah, itu agak susah relate-nya gitu. Jadi kalian harus belajar lagi dan nyari kayak gitu tuh jujur susah sekali guys. Kebanyakan community manager itu banyak diambil dari orang-orang web 2 yang mungkin punya basis handling komunitas. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau ngincer-ngincer posisi itu tuh bisa loh nyari posisi community manager atau menyiapkan diri jadi tim marketingnya misalnya. Jadi tim marketing itu nanti keterlibatannya juga banyak kok sama community-community gitu. Lihat itu, kayak misalnya contoh Mbak Destri nih. Mbak Destri resign dari exchange-nya. Mbak Destri resign dari exchange-nya ini susah. Ya, exchange-nya susah nyari gantinya tuh. Iya, bener banget. Mungkin gini kali ya, Nathan. Apa namanya? Karena aku lihat juga beberapa orang yang, ya dari si global ya dia banyak pegang project. Tapi ketika dia apply dan juga interview dan disesuaikan sama apa ya spesifikasi lokal gitu, itu mungkin nggak nemu titik tengahnya gitu atau nggak sesuai lah apa yang mereka inginkan.
Ya kadang-kadang dari Betul, situ betul. juga makanya dia orang ada di global itu oke, tapi ketika ngeplay di yang di lokal malah nggak lolos kan? Iya, ha-ha. Karena mungkin kurang relate juga kali ya, Har. Jadi Heeh. kalau misalnya kerja di brand Indo itu kan akan jauh lebih ngerti gitu gimana regulasinya di Indo, terus ngerti dalamnya kayak gimana, punya punya istilahnya quote unquote insider lah. Oh, ini sebenarnya celahnya kayak gimana sih gitu. Terus apa apa sih yang bakalan muncul di beberapa waktu ke depan. Nah, itu nggak didapetin sama eh, community manager yang ada di project, terutama project global gitu. Nah, itulah susahnya kayak gitu menurutku. Cek ada 36, tiap cek ada dua. Berarti ini nih meme-nya nih. Bener bener bener. Oke. Sir, Ini aku ada mau pertanyaan nanya, lagi. boleh nggak, Sir? Oh, mau nanya langsung? Boleh boleh, silakan silakan. Halo semuanya, teman-teman Loker Crypto, selamat malam. Selamat malam, Kak Nathan, Kak Yaya, sama Kak Adit. Nama aku Nano, aku 18 tahun, sangat tertarik pada industri kripto dan Web3 untuk memulai karir di sana. Pertanyaan aku, apa yang harus dilakukan step by step untuk memulai perjalanan karir sebagai Web3 worker? Banyak orang itu bingung harus start dari mana, termasuk aku. Walaupun udah belajar fundamental dan pengetahuan tentang Web3, tapi masih bingung untuk menentukan karir path di industri Web3. Ini khususnya sebagai bagian dari exchange. Apalagi jika hanya mengandalkan airdrop gratisan dan GameFi yang sudah tidak worth it lagi. Bagaimana caranya kita melihat peluang dan opportunity serta menentukan karir path di industri ini? Bagaimana caranya kita membangun personal branding, membangun portofolio, membangun networking, serta saat opportunity itu datang, kita sudah siap untuk apply. Gitu. Ini sepertinya kayaknya udah dijawab tadi deh, Mas Nano, untuk pertanyaan dari Mas Nano. Atau mungkin Nathan mau ngerangkum lagi dari awal atau gimana? Tapi nggak Mungkin apa-apa aku sih. Misalnya ditarik ke kalau kalau misalnya kita ngomongin step by step ya, mungkin balik lagi ke yang aku omongin tadi, kamu juga harus tahu gitu. Ini kan kamu nih gitu, pengen ke exchange gitu, terus kamu udah belajar fundamental dan segala macam gitu, tapi eh, gimana ya caranya step awalnya gitu. Yang pertama ya kamu coba pantengin misalnya kayak situs-situs karir nya exchange gitu, misalnya kayak Reku punya, terus Bitsi juga nanti akan punya, atau Crypto punya. Cek semuanya LinkedIn-nya tiap hari gitu, atau mungkin coba ngobrol sama HR-nya. Ini yang tak lakuin ya. Aku tuh nyari, aku ngulik di LinkedIn, siapa sih HR-nya. Misalnya contoh kayak di Bitsi gitu. Oh, di Bitsi HR-nya si A gitu ya. Nah, nanti kamu coba gitu, reach out, coba connect gitu, terus kalian reach out gitu, kasih CV-nya misalnya, Bang, kalau misalnya ada posisi yang cocok buat saya gitu, itu boleh loh di reach out, saya udah punya pengalaman kayak gini. Kamu minta tolong aja sama ChatGPT atau Gemini gitu buat bikinin kata-katanya, misalnya dirapiin gitu. Kalau misalnya kamu udah punya kemampuan fundamental, ya berarti kan kamu misalnya bisa aja, misalnya katakanlah masuknya jadi CS bisa, jadi community manager bisa. Terus misalnya kalau emang kamu punya pengalaman megang sosial media, ya kalau misalnya kamu memang udah pernah atau punya pemahaman soal kripto lebih, ya itu kan juga kamu bisa. Jadi kamu udah tahu pertama apa yang mau kamu jual gitu kan ya. Kamu kan mau jual kemampuanmu nih. Kemampuannya itu kan nggak cuma di kemampuan kripto doang gitu, pemahamannya soal kripto, tapi kamu kan juga harus punya kemampuan yang lain biar kamu bisa lebih terarah. Misalnya yang kayak yang tadi tak omongin gitu, misalnya punya kemampuan buat megang sosial media, atau punya kemampuan buat graphic design misalnya. Nah, itu diomongin aja. Nanti saya pengen banget kerja di Web3, langsung kasih CV-nya. Nah, itu langkah-langkah yang biasa tak lakukan gitu misalnya. jadi aku reach out aja, nggak apa-apa gitu, siapin CV-nya yang bagus, siapin resumenya yang bagus. Kalau misalnya memang ada pengalamannya, misalnya aku pernah nih megang project A misalnya. Nah, project A ini dulu komunitasnya berapa. Nah, kalau misalnya bikin CV itu juga ya, aku mungkin sedikit nambahin buat bikin CV yang baik.
CV yang baik itu tuh kalian juga harus punya hasilnya harus bisa menunjukkan hasilnya dari apa yang kalian kerjakan. Misalnya contoh, eh, oh si Nathan ini pernah bikin campaign trading competition bisa generate trading volume senilai $1 juta misalnya. Nah, katakanlah buat Mas Nano ini, misalnya katakanlah udah pernah megang project A gitu ya. Nah, aku pernah megang project A, selama aku pegang itu growth community membernya itu naik 1000% misalnya dari 0 sampai 1000 dalam kurun waktu berapa lama gitu. Terus engagementnya berapa gitu. Nah itu juga disertakan karena orang itu kalau misalnya screening CV itu tuh nggak cuma mau ngelihat daftar-daftar kamu udah pernah kerja di mana aja, tapi pengen ngelihat result dari pekerjaanmu tuh apa gitu. Mungkin kalau misalnya ngebahas CV lebih dalam nanti di waktu yang lain ya. Tapi kurang lebihnya kayak gitu. Aku reach out aja HR-nya. Cari misalnya aku mau kerja di mana. Kalau misalnya konteksnya exchange di Indo banyak banget. Itu kalian cari satu-satu gitu ya. At least dikenalin dulu dirinya gitu. Ditaruh dirinya itu di depan matanya HR-nya gitu. Kan orang jarang kan. Misalnya orang itu biasanya hanya nunggu, oh kalau misalnya nggak ada lowongan, ya udah aku tungguin aja sampai ada lowongan. Nah, mungkin kalau approach-ku agak agresif gitu. Kalau misalnya nggak ada lowongan, ya aku bikin diriku siap kalau misalnya ada lowongan gitu. Jadi aku kontak HR-nya, aku kasih CV-ku, aku tunjukin gitu. Jadi udah gitu aja. Kalau menurutku gitu ya. Oke, terima kasih Kak Nathan. Mungkin aku tertarik ya ke bagian penyelenggara event. Boleh kasih tips gak sih kayak ya untuk bagian itu? Penyelenggara event. Kalau penyelenggara event baik lagi sih. Biasanya kalau di community itu, kalau di exchange itu bakal penyelenggara event bakal jadi satu sama community sih. Jadi dari situ kamu juga harus tahu dulu kayak ya kamu tuh nyari di waktu itu kamu mau jadi apa itu saya tadi Nathan bilang kayak ya kamu harus bisa kasih di CV-mu kayak pas kamu dulu misalnya let's say kamu mungkin pernah nge-handle event kecil sama komunitas nah atau enggak event kecil sama project gitu gitu tuh hasilnya berapa terus kayak bisa kayak berapa orang attendees yang datang terus kayak event-event apa aja yang kamu bikin itu tetap harus dimasukin sih sebenarnya nggak jauh-jauh beda juga dengan apa yang Nathan omongkan gitu terus sama juga kalau kayak di Exchange kan ya mau nggak mau ya aku dulu juga reach out kok waktu pas aku apply di Toko Crypto aku juga sempat apply di Exchange Crypto aku reach out HR-nya aku nanya kayak ngobrol aku connect gitu. Karena that's the way gimana caranya kita bisa dapat kayak mancing umpan sih untuk kayak ya gue mau kerja di exchange sih jadi kayak nggak cuma nunggu aja gitu. Oke, terima kasih Kak Yaya. Oke, gimana Mas Nano? Terjawab? Terjawab. Wah, terima kasih. Oke, thank you juga buat Mas Nano pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari ini dulu nih, dari wah banyak banget sumpah di grup. Ada yang bertanya dari Mas Parto nih guys, apakah kerja di Cex itu harus bisa trading? Ini kayaknya yang jawab deh. Bisa trading ya kalau Ya. dari aku karena tidak memungkiri bahwa nanti kalau kerja di Jax itu di community juga akan ada member-member at least tahu campaign soal trading. Menurutku at least tahu basicnya sih. Mungkin nggak spesifik technical yang sampai bisa buka kelas ya. Cuma at least tahu basicnya sih. Soalnya selama aku kerja di Jax pun mungkin memang mungkin memang most likely campaign ataupun event yang ku buat itu untuk di community ya, itu tidak berhubungan dengan trading. Tapi pada saat aku dapat kesempatan untuk pegang affiliate, nah itu di sanalah aku mau nggak mau harus bikin program di mana KPI-nya atau KPI kerjaanku tuh harus ada trading volume. Ya mau nggak mau aku harus tahu caranya trading gimana. Kalau nggak gimana aku bisa menentukan kayak trading volume yang harus dicapai itu berapa, bonus yang affiliate dapat itu berapa. Gitu sih. Oke, jadi nggak mesti, tapi ini berkaitan sama ini lagi ya, sama tanggung jawab dan juga KPI kalian nanti kalau misalkan diterima di exchange atau misalkan di project.
Tapi kalau menurut aku sih ya kalian pelajarin juga karena kan kripto tanpa trading itu agak susah ya, nggak bisa dipisahkan juga. Ibaratnya kita makan sayur asem gitu atau makan sayur apa, tapi nggak ada garamnya, berasnya kurang. Jadi kalian juga harus pelajarin gimana cara trading bekerja dan juga apalagi yang ini ya, yang futures ya. At least gimana sistem itu bekerja. Ya enggak? Ini nih, Kenapa larinya ke future tadi? sekali promosi. Kan mumpung future juga legal di Indo. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih di orang pajak. Nah, menurut kakak, kalau misalkan kerja yang stable jangka panjang itu better di project atau di exchange ya? Ini aku Wah, ke Nathan dulu. eh kalau kita ngomongin stabil ya, kalau kita ngomongin stabil itu jelas kerja di exchange. Kenapa? Ya karena exchange itu jelas, maksudnya revenue stream-nya jelas gitu ya. Maksudnya revenue stream itu ya sumber pendapatannya tuh jelas gitu. Dari semakin banyak orang trading, pendapatannya semakin banyak, semakin mereka stabil gitu ya. Nah, kalau misalnya di project itu tuh aku udah pernah mengalami masuk di beberapa project, ada yang projectnya tidak launch, ada yang akhirnya projectnya terus rungkat gitu, atau mungkin eh, teman-teman juga pernah ada yang ngalamin misalnya projectnya memang project scam gitu. Aku punya banyak beberapa teman yang eh, mereka masuk ke project tapi projectnya project scam gitu loh. Jadi kalau dari aku sendiri itu tuh merasa lebih stabil di exchange jelas gitu karena kalau misalnya konteksnya di Indo ya, di Indo itu regulasinya jelas kan, maksudnya ada pasti setiap perusahaan itu ada koneksinya sama Kementerian Tenaga Kerjaan gitu. Jadi basic-basic benefit itu pasti ada. Tadi ada yang nanyain ada THR nggak bang, ada asuransi nggak bang, ya semuanya Iya, pasti semuanya ada pasti kan ada gitu gitu. gitu. Nah, Gitu. terus Nah, kalau terus misalnya kalau di exchange luar pasti ada, tapi mungkin eh, flow-nya berbeda gitu. Kayak temenku ada kerja di exchange luar, itu tuh mungkin asuransinya bukan model yang kayak kita misalnya kalau misalnya teman-teman kerja itu kan asuransi dikasih kartu gitu ya. Nah, kalau misalnya di exchange luar modelnya reimburse gitu atau dikasih digepok di depan gitu, dikasih gelondongan misalnya ini kamu punya health insurance 2000 misalnya katakanlah senilai $2.000 gitu. Nah, ini tak kasih tak gabungin di gajimu sini ya. Itu ada yang kayak gitu. Ada yang sistemnya reimbursement kayak gitu. Makanya menurutku eh, stable di exchange. Cuma kalau misalnya di project, kalau projectnya bener-bener project yang thriving, project yang bagus, misalnya project-project yang besar, katakanlah top 50 deh, top 50 ya, misalnya temanku ada yang di Cardano gitu ya, itu ya anteng-anteng aja, dia stabil-stabil aja, dia udah kerja di situ 3 tahun juga anteng gitu. Cuma kalau misalnya dapatnya di project yang mungkin masih baru mau mulai, nah itu kan agak susah ya kita menilai apakah ini stabil atau tidak, ataukah scam atau tidak, ataukah ini akan bertahan lama atau tidak. Gitu sih kalau dari aku sebenarnya ngelihatnya sesederhana itu aja. Oke, kalau dari Yaya mau nambahin? Nggak ada sih kalau dari aku. Oke, thank you Nathan. Ada pertanyaan lagi nih Tan, berkaitan sama Bitsi Indonesia. Bang, itu Bitsi sama yang ini sama nggak atau beda? Bitsi Indo sama Bitsi Global sama apa enggak? Bukan yang ini Tan, yang apa namanya Apa? yang ini nih? Yang Gue mana? share. Di mana? Lu share di mana? Oh, Share beda, screen. beda, 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 beda. Jadi Jadi di gini, Bitsi itu punya dua community tele, gitu ya, dua community tele. Yang satu itu punyanya global, guys. Jadi sebelum ada Bitsi Indonesia, itu tuh mereka punya community sendiri, gitu ya, dan community-nya memang udah kebentuk. Cuma kalau misalnya nanti community resminya Bitsi Indonesia itu ada
di @btse_id itu kapital semua gitu. Jadi teman-teman cari aja. Habis ini sambil aku kirim linknya deh. Gitu. Jadi ini adalah link Telegram aslinya Bitsi Indonesia. Kalau misalnya yang link yang lain yang dikasih sama Hari itu tuh adalah link buat community global. Karena kalau misalnya yang community globalnya itu udah lama banget gitu. Cuma kan lebih baik pakai exchange lokal kan. Bener-bener. Betul ya? Betul ya? Iya, Masuk ya pesan sponsor ya? betul, masuk, masuk. Oke guys, jadi yang tertarik ya, tertarik apalagi Bitsi ini kan baru ya kan di Indonesia dapat license dari regulator. Ya, bakal di-share juga kan di sana tentang locker, tentang campaign, apapun itu yang berkaitan sama exchange yang baru ini, Bitsi Indonesia. Apa? Gimana gimana? Nanti bakal Sorry di-share sorry. kan di grupnya yang Bitsi Indonesia. Udah Locker, udah udah. udah. Aku udah share linknya itu. Udah share linknya. Jadi nanti semua campaign-campaignnya itu tuh bakalan ada di grupnya yang itu gitu. Nah itu konteksnya grup campaign Indo ya, Bitsi Indonesia ya. Cuma kalau misalnya Bitsi Global kebetulan ada bikin campaign sendiri ya itu bakalan ada di grupnya gitu. Kalau misalnya kalian mau join dua-duanya boleh, mau join yang Indo doang boleh gitu. Oke, nice, nice. Oke, mungkin aku kasih ke teman-teman yang mau open mic kali ya, yang mau ngomong langsung. Halo, halo. Ada suaranya nggak? Silakan. Silakan Mas, boleh Ada. perkenalkan diri sama. Gue mau nanya buat ini, yang kerja di toko kripto. Kan sekarang toko kripto event terbaru tuh ada Web3 Game on Bali. Nah, kalian itu ada kewajiban nggak buat datang ke event tersebut? Atau kalau nggak datang tuh dibebasin? Maksudnya kita sebagai karyawan. Kalau Iya, kita sebagai karyawan, iya harus datang karena event itu pun meskipun kalau dilihat kan itu event ada 3 ya, ada dari Toko Kripto, TRX sama Non-Match. Even itu tidak di-handle, kemungkinan kalau tidak di-handle 1% dari Toko Kripto, tapi kita ada part of di situ gitu loh. Jadi kita ada sesi ngomongnya, bahkan untuk dari rundown pun kita yang kerjain, dari idea acara itu dari toko juga yang apa namanya involve karena kan DRX barengan nama toko ya. Jadi kalau kamu tanya apakah harus berangkat ya harus. Jadi kalau kamu melihat kayak event-event di toko yang misalnya kayak Web3 Gram on, Obras, nah itu. Apakah harus berangkat? Ya iya, karena itu adalah salah satu KPI yang harus aku jalanin yaitu bikin event dan datang ke acara event itu gitu karena kan nggak mungkin kita sebagai yang ngadain event nggak ada di situ dong terus kalian mau ngomong sama siapa kalau nggak ada kita gitu. oke oke. Jadi harus ada kontribusinya ya. Iya dong karena kan kita kerja sebagai community apalagi kalau aku community juga pegang affiliate, pegang kompar, pegang event juga ya salah satu KPI ku adalah bikin event dan salah satunya pada pas ada event sama project yang listing di toko pun ya aku harus ada dan datang karena pada saat perencanaan acara pun itu semua itu dari toko dan pada saat acara berlangsung pun ya harus ada dari kita yang datang karena kan mau nggak mau untuk acara itu kan kita yang harus report juga nanti ada report ya report kayak gimana sih acaranya yang datang berapa terus menunya kayak apa foto-fotonya kayak apa nah itu kan salah satu bagian dari kerjaan ya yang mau nggak mau harus datang bukannya kayak mau nggak datang tapi memang itu salah satu kerjaan kita dan itu salah satu tanggung jawab untuk aku datang tuh Oke, terima kasih Kak Yaya. sama-sama. Oke, dari teman-teman yang lain, kalau mau nanya silakan. Open mic, Hai Kak, aku mau nanya. silakan. Oke, ini contoh ya Kak. Kalau semisalnya kita sudah kerja di salah satu exchange, lalu platform tersebut mengalami masalah atau kendala teknis yang cukup lama gitu. Apakah semua pekerjanya kena imbas atau hanya sebagian pekerja tertentu? Kayak diserang oleh berbagai komunitas gitu dan gimana caranya agar membangun kembali kepercayaan para pengguna?
Oke, ini mungkin aku kasih ke Nathan kali ya. Pertanyaan seperti ini agak susah sepertinya. Bentar, ini tak lurusin dulu, bener apa enggak ya? Kamu jawab ya. Ini maksudnya kalau misalnya katakanlah ada misalnya exchange-ku maintenance gitu, terus orang nggak bisa withdraw duitnya gitu. Nah, itu yang diserang semuanya, semua karyawan atau siapa gitu, gitu kah? Iya gitu, maksudnya kayak semua pekerjanya diserang atau hanya sebagian aja? Oke, oke, mungkin aku lurusin ya. Oke, nah, gini, eh mungkin kata-kata yang lebih tepatnya bukan diserang kali ya, tapi ditanyain aja gitu. Cuma cara orang menanyakan itu kan pasti ada yang emosi, ada yang baik-baik saja gitu. Nah, ini biasanya yang jadi first contact atau orang yang dikontak pertama adalah community manajernya atau community timnya sama tim customer support gitu. Customer support itu adalah teman-teman dari exchange yang membantu buat solving permasalahan yang terjadi di exchange gitu. Misalnya contoh kayak misalnya eh, nggak cuma withdraw kan, permasalahan exchange itu kadang-kadang gitu, tapi kadang ada orang yang susah buat KYC gitu. Ini gimana KYC ku kok belum beres-beres gitu, atau misalnya ini aku deposit kok belum masuk-masuk. Nah, itu biasanya orang-orang pasti ngontaknya ke eh, CS duluan gitu. Nah, cuma kalau misalnya katakanlah di CS sudah mentok nih gitu, atau misalnya kok nggak dijawab-jawab ya bang gitu. Nah, itu biasanya ngontaknya ke grup gede gitu. Ke grup gede itu ya ke grup komunitasnya kayak yang aku share tadi. Bitsi kan punya grup komunitasnya, atau Crypto juga punya gitu, dan Reku juga punya gitu. Nah, pasti ngontak tuh ke grup, bang aku withdraw dari jam 1 siang, ini udah jam 6 sore kok nggak masuk-masuk ya gitu. Nah, nanti dari situ community manajernya atau misalnya community timnya itu bakalan nanya ke CS misalnya, atau ke tim tech-nya, ini sebenarnya ada masalah apa. Oh, permasalahannya itu sebenarnya bukan di exchange-nya, kita secara blockchain kita udah kirim tapi dari payment gateway-nya yang belum transfer ke banknya, atau misalnya kayak banknya tidak familiar gitu. Bank tidak familiar ini adalah maksudnya bank yang jarang dipakai oleh orang-orang. Misalnya katakanlah si bank, atau misalnya bank daerah gitu. Bank daerah pun juga bukan bank daerah yang besar gitu misalnya. Nah, itu kan jarang dipakai sebagai jalur orang untuk withdraw. Biasanya orang withdraw katakanlah yang paling familiar ya 4 bank besar, misalnya BCA, Mandiri, BRI, BNI, dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk bank-bank yang lain gitu, itu tuh kadang ngalamin masalah yang lebih lama. Nah, itu biasanya ditanyain dan kita pasti clarify. Nah, kalau misalnya untuk menjawab pertanyaanmu, siapakah yang jadi point of contact ketika ada permasalahan, ya pasti paling pertama itu biasanya community timnya yang ada di grup kedua sama tim customer support. Terus kalau misalnya ini nih katakanlah kamu berangkat kerjanya KRL gitu, terus ada beberapa orang di situ adalah nasabah exchange-mu, misalnya kamu kerja di exchange A gitu, langsung karena ngelihat kamu pakai lanyard exchange itu, terus orang bakalan tiba-tiba teriakin, gimana withdrawnya? Enggak, itu nggak pernah terjadi gitu, jadi tidak perlu takut gitu. Cuma memang biasanya yang ditanyain ya itu dua dua orang itu atau dua posisi itu yang biasanya jadi point of contact ketika ada suatu permasalahan yang terjadi di exchange gitu. Apakah menjawab Mbak Vina? Gimana Mbak? Iya, Mbak Vina. Iya, menjawab. Aku kira ya, kalau saya ada masalah besar gitu langsung diserang channelnya sama komunitas lain. Enggak kok, enggak. Enggak, pokoknya teman-teman tidak sebarbar itulah gitu. Cuma memang kadang ada yang galak aja. Karena gini, yang harus kita pahamin adalah ketika kita kerja di exchange, terutama jadi orang yang jadi point of contact pertama ketika orang-orang itu komplain, itu tuh kita itu berurusan dengan uangnya mereka gitu. Dan kalau udah urusan uang, manusia itu pasti sensitif, Kak. Jadi kalau misalnya wah ini withdrawnya lama atau depositnya kok nggak masuk-masuk. Kalau kita ngomongin deposit itu kan soal timing gitu. Kalau misalnya kita mau trading sekarang harganya
lagi bagus-bagusnya kita deposit tapi nggak masuk-masuk, kan timingnya nggak ketemu tuh, gitu. Orang pasti marah. Nah kalau withdraw, misalnya aku butuh nih, aku butuh mau buat beli makan gitu, mau narik segini doang kok nggak bisa gitu. Atau misalnya aku butuh, misalnya buat eh, bayar vendor nikahan gitu. Nah aku butuhnya sekarang gitu, aku harus narik secepat-cepatnya gitu kok gitu. Nah karena ini urusannya sama uang, uang pasti sensitif, manusia itu pasti sensitif gitu. Jadi yang harus kita pahami itu dulu gitu. Jadi kita tidak menyebutnya menyerang, tapi mereka ya komplain aja gitu. Cuma komplainnya ada yang pakai emosi, ada yang biasa aja gitu. Oke, semoga terjawab ya, Kavina. Iya, makasih. Thank you. Oke guys, ada yang mau bertanya lagi? Silakan open mic. Jangan malu-malu, mumpung ada 2 orang keren nih malam ini. Mungkin mau tanya lagi, boleh gak? Mas Boleh Nano, kencengan katanya Mas. ya biar kedengaran. Aku mau nanya lagi kan, ini. Gimana sih caranya kita menjual diri untuk networking ke orang dalam project atau exchange? Biasanya kan dimintai CV nih untuk proof of works. Sedangkan sekarang untuk menjadi brand ambassador aja harus mempunyai pengalaman dan mempunyai followers yang banyak. Gimana sih cara kita untuk keluar dari loop pengalaman ini yang nggak kunjung-ujung selesai gitu? Terima kasih. Monggo Mbak Yaya. Yaya aja deh. Sebenarnya nggak Boleh diulang pertanyaannya Mas Nano? Dan agak lebih gedean. Caranya kita untuk ini mic-nya sih. Gimana caranya kita untuk keluar dari loop pengalaman yang nggak kunjung-kunjung beres gitu. Sedangkan saat ini untuk menjadi brand ambassador saja harus mempunyai pengalaman dan followers yang banyak seperti itu. maksudnya mau keluar dari loop yang sekarang, terus kamu mau approach orang yang ada di exchange ataupun di project gitu. Untuk keluar dari lingkaran pengalaman yang pengalaman itu yang nggak kunjung datang gitu, harus mempunyai banyak followers dan lain-lain gitu. Oh, oke. Mungkin kalau misalkan aku rangkum gini kali ya Mas Nono. Jadi Mas Nono ini ada seseorang lah atau case-nya ada seseorang yang belum dapat pengalaman kerja. Tapi untuk menjadi ambasador aja harus ada pengalaman kerja. Nah itu kan jadi ngelooping gitu. Gue pengen kerja di exchange tapi nggak ada pengalaman ambasador. Sementara pas waktu gue mau jadi ambasador belum ada pengalaman juga sama sekali. Nah itu gimana caranya untuk keluar dari looping permasalahan ini? Ya, ya. Kalau dari aku gimana cara keluarnya? Eh kalau kamu, let's say mau jadi brand ambassador di exchange, ataupun let's say mungkin kalau aku bisa bilang kayak affiliate lah ya, karena kalau di exchange itu kita bilangnya kayak affiliate gitu. Tapi kamu nggak punya followers, tapi kamu pengen gimana caranya bisa keluar dari loop itu mau masuk kerja kan. Kalau dari aku sih balik lagi ya, kayak kamu tuh mau kerja di exchange-nya, role-nya mau apa? Kayak gimana caranya buat keluar dari zona itu ya otomatis kalau misalnya kamu pengen jadi kayak Kak, aku pengen bikin event atau misalnya, oh aku juga pengen coba nih buat misalnya coba pegang affiliate. Ya mau nggak mau kamu harus mencoba untuk kayak take more steps sih karena suka nggak suka ya kalau kamu mau di-notice, ya kamu harus punya skill yang menonjol at least satu apa gitu. Kalau enggak ya pasti banyak saingannya yang punya pengalaman ataupun skill yang lebih oke kan. Jadi gimana caranya ya kamu harus at least tunjukin salah satu skill yang akan di-notice gitu loh. Contoh kayak, oh misalnya aku nggak kalau jadi ambassador kurang nih followersnya, tapi aku punya skill untuk aku tuh bisa bikin event loh, ataupun aku punya skill untuk communicationku, atau aku pernah bikin campaign dengan hasilnya segini gini gini. Nah itu bisa jadi salah satu pertimbangan mungkin orang exchange akan kayak tertarik untuk proses lebih lanjut.
Karena kalau enggak ya sekarang kan banyak yang ngelamar kerja. Banyak juga orang-orang yang punya skill. Nah, ya mau nggak mau supaya kamu nggak kalah sama mereka, kamu harus tunjukin salah satu skill sih. Kalau nggak gitu ya akan kalah gitu. Gimana Mas Nano? Sudah terjawab. Oke, thank you buat pertanyaannya. Tadi ada yang mau nanya lagi nih, siapa tadi? Bang Akbar ya? Oke, silakan. Nah, ini kan saya kan terbiasa kerja di Web3 itu yang dari rumah gitu, part time job. Nah, ini dapat tawaran kemarin dari Loker Crypto kan, itu di Jakarta kan harus ngantor gitu kan, kayak di tempatnya gitu, nggak lewat rumah gitu. Itu perbedaannya apa ya Mas ya, kalau ngejob kayak gitu? Perbedaan dari rumah dan di kantor gitu. Aku mau coba jawab ya, terutama di Jakarta gitu ya. Di Jakarta itu yang paling membedakan WFH sama WFO adalah waktu waktu commutingnya kalian atau waktu perjalanannya gitu ya. Waktu perjalanannya itu jelas. Kalau di Jakarta itu mau mau lewat jalan umum macet gitu ya. Misalnya kalian mau naik Gojek, mau naik motor sendiri, mau naik mobil sendiri, macet jelas. Itu. Terus yang kedua kalau misalnya mau naik transportasi umum penuh, jelas penuh gitu. Nah, itu yang membedakan paling utama WFH sama WFO di eh, Jakarta gitu. Kalau misalnya di WFH di Jakarta ya kalian nggak harus ngerasain macet, kalian nggak harus ngerasain hujan, itu kan yang paling jelas lah ya. Nah, kalau misalnya konteks pekerjaan di kantornya gitu ya. Kalau kalau udah di kantor gimana ya sebenarnya ya kayak kerja di rumah aja gitu. Bedanya kalau misalnya tatap muka ngeliatin langsung gitu ya. Kalian diliatin langsung kerjaannya kalian ngapain, terus misalnya kalian udah punya plan belum kerja buat kerjaannya kalian gitu. Jadi dari situ mungkin bedanya hanya di tatap mukanya aja kok sebenarnya. Kalau kerjaannya apakah berbeda ya enggak juga sih menurutku, karena aku udah pernah ngalamin semuanya. Di project yang WFO pun pernah, di exchange yang WFO pun pernah, terus yang di full WFH pernah gitu. Jadi yang membedakan ya cuma itu sebenarnya, waktu commutingnya itu tuh jelas bikin kalian jauh lebih capek gitu. Apalagi eh, Mas Akbar kan biasanya kerjanya full WFH kan gitu. Nah, itu pasti harus bisa menyiapkan tenaga lebih lah untuk commuting gitu. Karena commuting itu sebenarnya yang paling menghabiskan tenaga, apalagi kalau misalnya rumahnya jauh gitu ya. Misalnya kamu rumahnya di Depok, ngantornya di SCBD gitu kan udah itu sendiri tuh gitu buat jalan gitu. Berarti kalau PP ya 3 jam sendiri. Berarti kamu harus punya tenaga buat itu, belum desek-desekannya segala macam. Jadi harus bisa manage tenaganya. Jadi ketika kamu udah nyampe kantor juga ya tetap fresh, tetap bisa diajak ngobrol, tapi pasti butuh adaptasi sih Mas, apalagi kalau misalnya memang biasanya kerja gitu. Oke. Gimana Mas? Siapa tadi? Mas Yap first ya? Menjawab? Oke, ini mau nanya lagi dong. Ini kan kalau di kantor gitu perbedaan, mohon maaf ini agak sensitif ya. Perbedaan salary-nya itu ada nggak sih? Maksudnya kalau ngantor itu lebih gede gitu daripada WFO, WFA gitu. Perbedaan gaji nih kita ngomongnya. Iya benar Mas. Berarti ada nggak sih perbedaan gaji dari orang yang WFH ke WFO gitu? Ya beda, bisa aja lebih gede yang WFH, bisa aja lebih gede yang WFO. Sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin gaji kan sebenarnya deal-dealan kalian masing-masing kan ya. Deal-dealan kalian masing-masing dan kalian juga itu setuju akan itu. Kenapa aku bisa bilang kalian setuju? Karena kalian tanda tanganin gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin gaji, sebenarnya ini ada triknya lagi. Mungkin ini trik kerja in general ya. Kalau misalnya kalian nego gaji gitu ya. Kalau misalnya kalian terbiasa di setting WFH terus disuruh WFO, pastikan kalian minta gaji yang lebih banyak. Kenapa minta gaji yang lebih banyak?
karena kalian itu punya spending untuk commuting pertama. Untuk commuting, terus itu kan ngabisin uang juga itu, walaupun misalnya 3.000 buat KRL gitu ya, 3.000 buat KRL dulu, terus misalnya nanti buat Gojeknya. Nah, itu harusnya gajinya lebih banyak daripada yang WFH gitu. Itu kalau misalnya konteksnya katakanlah sama ya. Misalnya aku sama Mas Akbar sama-sama kerja di exchange yang sama, posisinya sama, kita katakanlah gajinya sama-sama 5 juta nih di posisi yang sama. Gitu kan ya. Cuma Mas Akbar harus ngantor terus setiap hari. Aku nggak harus ngantor tiap hari. Gitu. Nah, gajimu itu harusnya di atasku karena kamu itu harus nego buat eh, aku perlu biaya commuting dan lain-lain gitu. Jadi ada bedanya di situlah. Kalau misalnya WFO ya kamu harus berani nego buat gaji yang lebih gitu. Tapi ini konteksnya juga harus disamakan ya. Jadi nggak bisa serta-merta disamain. Oh kalau WFH harusnya lebih kecil dong gajinya. Nggak juga kalau misalnya WFH tapi kerjanya di project global kan. Misalnya kayak temanku yang kerjanya di Cardano ya dia gajinya juga 3 kali lipatku mas gitu. Jadi walaupun sama-sama BFH gitu. Jadi konteksnya juga harus benar-benar disamain dulu. Kita harus punya pagar-pagarnya dulu untuk membandingkan yang kayak gitu. Makanya aku tadi kasih contoh, katakanlah kita di posisi yang sama, kerja di kantor yang sama, tapi aku maunya WFH full, kamu diharuskan untuk WFO full. Nah, itu kamu harus berani sih untuk minta gaji yang lebih banyak karena yaitu tadi kamu butuh uang buat kayak commuting, terus misalnya buat makan di jalan dan lain-lain gitu. Nah, itu perlu sih. Gimana Mas Akbar? Oke, thank you mas, udah jauh banget sih. Thank you. Sip. Udah ada gambaran lah ya. Kalau misalkan kerja di Jakarta bakal kayak gimana dan ngekos di mana. Semangat mas, semangat Kalau semangat. Depok ketemu sama aku nih kalau Depok. Oke, teman-teman yang lain mau nanya silakan nih. Wah, mau jam 10 nih. Bang, Saya mau nanya, Bang. boleh. Gas, Oh, Bang Ken. itu apa buat orang yang belum belum tahu gitu skillnya itu di mana. Misalnya mungkin desain bisa, terus apa bisa, UI UX bisa. Cuma skillnya itu nggak ini kayak cuma di basicnya aja gitu loh. Belum Hmm, tahu skillnya yang nonjol itu gimana. Itu gimana kita cara cari tahu kita tuh eh lebih cocoknya tuh di ini loh, apa di itu loh, gitu. hmm, Terus satu lagi aku mau tanya, gajinya kalau di Web3 itu kalau banyak di sosmed-sosmed gitu kan, kayak wah ini gede gajinya. Tapi kok banyak juga yang eh, ternyata realitanya, oh gajinya cuma $100 gitu. hmm, Itu hmm. permasalahannya di mana ya? Oke. Nah, mungkin aku jawab dulu. Nanti Yaya mungkin bisa nambahin karena Yaya kan udah yakin banget dia punya specifically event kan. Gitu. Nah, kalau aku sebenarnya paling sederhananya adalah kamu lihat dulu kamu paling seneng yang mana, yaitu yang didalemin gitu. Kayak jangan jadi generalis banget gitu. Punya banyak skill itu bagus, tapi kalau akan lebih baik kalau misalnya kalau kamu punya satu skill yang beneran kalau kamu ditanya kamu tuh bisanya apa dan sukanya ngerjain apa, jawabanmu hanya satu gitu. Nah, kalau misalnya kamu tanya gitu, Mas, kamu sukanya apa? Jawabannya firm di desain grafis misalnya, atau di UI UX gitu, atau UI design gitu. Nah, itu harus bisa firm. Jadi dari situ dulu kamu kalau misalnya ngerjain itu kamu udah jelas seneng, terus kamu beneran bisa, ya eh, baru kita cari tempatnya di mana yang kebetulan ngebuka posisi itu gitu. Nah, menurutku sih kayak gitu dulu ya. Nah, terus kalau misalnya kita balik lagi ngomongin gaji gitu. Setiap perusahaan itu kebijakannya beda-beda, Mas. Setiap perusahaan itu kebijakannya beda-beda. Gaji community manager di perusahaan A dengan di perusahaan B pasti beda gitu. Jadi kita nggak bisa nyamain kayak wah lah kalau misalnya di perusahaan A dapatnya $1.000, yang satu kok di $100 gitu. Balik lagi kamu menandatangani itu. Kalau aku akan selalu tak balikin ke orang-orangnya yang menerima itu.
Kalau misalnya kamu tahu ada orang yang digaji $1.000, harusnya minimal-minimal kamu katakanlah di bawah itu 30% misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kamu nerima aja ya udah $100 nggak apa-apa deh, orang aku emang lagi cari pengalaman di sini, dan kebetulan misalnya aku juga belum lulus kuliah gitu ya, jadi aku ngambil part-time di sini lagian kerjaanku juga nggak heavy-heavy banget gitu. Nah, jadi kamu ambil balik lagi karena ya kamu tanda tangan buat itu gitu. Jadi kan perusahaan punya kebijakan yang beda-beda gitu dan kamu tanda tangan terhadap kontrakmu, gajimu mau dikasih berapa itu kamu ada tanda tangan kontraknya hitam di atas putih. Jadi kita nggak bisa dong nyalahin perusahaannya mau gaji kita berapa ya kalian kira-kira sendiri aja oh ketika job desk-nya seperti ini sebenarnya layaknya digaji berapa dan itu banyak banget kok risetnya setiap tahun itu ada riset-riset di berbagai posisi misalnya kayak contoh kalau UI design itu kalau misalnya masih entry level berapa sih gajinya nah itu kamu ikutin aja benchmarknya itu kamu lihat aja nanti biar Hari cariin deh itu soalnya research soal gaji-gaji itu sebenarnya banyak banget kok yang beredar di internet. Gitu, Mas Ken. Mbak Yaya mungkin mau nambahin. Monggo. Silakan. Tambahin gimana sih? Oh mungkin kayak tadi kalau kamu nanya kayak gajinya misalnya segini kelihatannya kok enggak gitu ya balik lagi kan soalnya ada benchmark gaji ya sebenarnya. Paling ya pada saat nanti memang kalau misalnya kamu ada kesempatan buat kerja mungkin mau dicek lokal ataupun global ya kamu harus tektokan nego gaji sih kayak based on pengalaman juga ya apakah kamu itu baru masuk ataupun sudah mungkin mid senior level atau mungkin senior level gitu karena pasti beda-beda kan gajinya kan. Jadi pada saat mungkin kamu pas nanti tektokan gaji ya kamu harus tahu dulu kayak misal benchmark gaji yang ini tuh berapa nanti ya itu mungkin bisa dibantu sama Mas Hari ya buat research kayak mungkin kayak gaji-gajinya berapa karena kan tiap level itu pasti beda ya. Jadi paling kamu harus tahu dulu sih kayak kamu tuh pada saat masuk itu tuh posisinya yang dilamar sebagai level entry menengah atau enggak. Terus ya based on tektokan gaji kamu nanti sama HR-nya sih karena kan gaji itu tergantung dari negosiasi kamu dengan HR. Kalau kayak jadi asal projectnya gitu misal dari kalau di Indonesia sama di Eropa itu range gajinya pengaruh nggak sama bedanya range-nya gitu misal di Indo lebih kecil kalau di range di Eropa lebih gede gitu Mas Indo akan selalu lebih kecil Indo pasti akan selalu lebih kecil sih udah tak pastikan itu ini mungkin kalau misalnya masih ngomongin gaji, kalau misalnya kamu mau bandingin ya, gitu ya. Ini gaji desainer grafis di Indo itu tuh sekitar katakanlah mungkin 6 sampai 8 juta. 10 juta itu bagus banget. Gitu. Nah, kalau di Singapura, kebetulan ada temanku sebagai graphic designer di Singapura, itu gajinya di atas 30 juta, guys. Gitu. Tapi balik lagi. Nah, itu kalau misalnya konteks tiap daerah beda-beda, mereka punya benchmark yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa yang namanya one size fits all, nggak bisa kita patokin ya aku ngikutin gajinya Singapura gitu padahal tinggalnya di Depok gitu. Nah, itu kan nggak ketemu kan kalau di situ. Gitu. Nah, terus gaji Indo kenapa aku bisa bilang pastikan lebih rendah karena memang perhitungan UMR-nya, UMP-nya itu tuh juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain gitu. Kalau misalnya katakanlah di Norway itu kan gaji guru bisa sampai ratusan juta, sedangkan gaji guru di sini berapa. Nah, itu berlaku di semua lini atau industri gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu ya coba aja ulik setiap annual salary setiap negara itu ada kok ada risetnya semua mau Indo mau Singapura mau New Zealand mau manapun itu ada banyak dan tak pastikan Indo itu rendah kalau dibandingin kalau misalnya kita samain industrinya Web3
dan di negara yang lain gitu. Gimana Mas Yan? Bentar jawab. Oke, iya. Thank you ya. Oke, thank you. Halo, boleh nanya nggak ya? Siapa nih? Boleh Kak, silakan. Ya, salam kenal semuanya. Mau langsung nanya aja. Aku kemarin lihat portofolionya dari Locker Crypto punyanya Kak Wise itu ya. Nah, aku lihat dia kerjaannya tuh bisa 6 divisi gitu. Dan itu emang kalau di Web3 emang bisa kayak banyak kerjaan gitu ya Kak, dan berbeda perusahaan gitu. Nah, terus kalau misalnya belum ada pernah pengalaman di Web3, tapi ada pengalaman di Web2 dan remote juga, itu misalnya apa namanya, harus bikin kayak dummy project gitu, atau harus intern dulu, atau harus gimana tuh untuk pertama kalinya? Makasih. Mungkin aku jawab yang pertama, Yaya jawab yang kedua ya. Yang pertama, emang boleh kerja di beberapa tempat yang berbeda gitu. Nah, ini Mas Hari ini kerjanya di 3 tempat, guys. Jadi sebenarnya possible aja gitu. Nggak ada patokan kayak harus satu pekerjaan, kecuali kalau misalnya kalian punya kontrak eksklusif, misalnya kayak kalau misalnya udah kerja di sini nggak boleh kerja dimanapun yang related to blockchain industry gitu. Berarti kan kalau misalnya kita ngomonginnya blockchain industry, mau di project, mau di exchange, itu semuanya udah nggak boleh. Nah, tapi kalau misalnya di project, itu tuh biasanya dia lebih senggang ya. Asal kalian kerjaannya beres ya, kalian mau kerja di beberapa tempat juga nggak masalah. Gitu sih sebenarnya, jadi possible aja. Jadi tergantung sama kesepakatannya kalian sama pemberi pekerjaan gitu. Ya deh, boleh yang kedua ya. Sorry Mbak, boleh diulang nggak deh pertanyaan kedua apa? Boleh diulang Kak tadi pertanyaannya? Kalau misalnya dari pertama awal banget nih mau terjun ke Web3, sedangkan belum ada pengalaman, cuman ada pengalaman remote work juga, tapi di bagian VA kayak customer support gitu. Tapi kan kalau misalnya di Web3 itu dulu aku bikin kayak semacam ya agak-agak relevan sama di offline-nya sih. Aku dulu kan pernah kerja offline juga. Nah, kalau di Web3 ini aku belum ada gambaran tuh kayak kita harus intern dulu atau harus kayak bikin dummy project yang kayak fake project dulu gitu atau gimana tuh pertamanya? Mungkin aku jawab kayak untuk di sisi cek sekali ya. Kalau di cek, kalau dummy project sih tergantung kamu itu ngelamar di posisi apa. Cuma kalau misalnya kamu dulu pernah punya pengalaman remote work di CS gitu. Di CX pun kan ada role untuk CS ya, which is itu tidak menutup kemungkinan kamu juga pada saat ada lowongan kerja itu dibuka, kamu bisa apply gitu kan. Jadi tergantung pada saat kamu itu ngelamar di lowongan kerja dibuka tuh ngelamar sebagai apa. Kalau misalnya maybe kamu ngelamarnya di yang lumayan technical ya mungkin butuh ada yang namanya bukan demi project sih, lebih kayak ke studi case ya kan. Tapi kalau misalnya ngelamarnya kayak cuma ada lowongan untuk customer service nih buka gitu. Kamu sudah pernah punya pengalaman untuk remote work di CS ataupun di PA. Itu bisa jadi salah satu background pengalaman kerja kamu dari misalnya Web2 gitu. Bukan Web2 sih, mungkin dari kayak startup gitu ya ataupun kayak virtual assistant gitu. Itu bisa juga mungkin jadi salah satu pas kamu review ya, pas kamu interview ya kamu bisa ngomong sama HR, aku dulu pernah punya pengalaman sih jadi virtual assistant ataupun aku pernah punya pengalaman jadi CS remote di sini gitu. Karena nggak setiap kamu ngelamar di lowongan di exchange tuh harus ada dummy sih ya. Tapi kalau di project aku nggak tahu ya, karena aku jujur aja nggak pernah di project. Aku selama ini selalu beredar di checks ataupun ya di checks. Jadi kalau di checks itu biasanya kayak depends on kamu itu mau kerja, mau ngelamar lowongannya sebagai apa, dan ya related to ya background kerja kamu pada saat itu apa. Kan nggak mungkin dong kamu kayak misalnya aku nggak punya pengalaman di research analyst, tapi kamu ngelamar jadi research analyst, bahkan ditanyain ya kamu pernah nggak
kayak research tentang misalnya ngelakuin research, ataupun misalnya kamu tahu nggak kayak basically kayak gimana sih harus ngolah data gitu-gitu kan pasti akan ditanya ya. Jadi ya pada saat kamu mau kerja di Web3 ya kamu harus tahu dulu sih kayak kamu tuh mau masuknya sebagai apa pada saat lowongan kerja itu dibuka, dan kamu punya pengalaman kerja apa, karena kan nggak mungkin cap cip job kamu ada lowongan semua kamu apply kan gitu. Iya, Kak. Kalau misalnya dari kayak boleh nanya lagi nggak? Oh, boleh silakan. Ya, kalau misalnya kayak community manager gitu, kan belum ada proof of work-nya. Nah, itu berarti kita ikut intern dulu atau gimana? Bisa mulai dari intern dulu. Kalau misalnya nggak ada pengalaman kerja ataupun kamu belum tahu apa tentang community manager, bisa start dari intern dulu sih, karena sometimes kan ada checks buka untuk intern ya. Nah itu bisa mulai dari situ. Jadi pada saat intern kamu tahu tuh flow-nya kerjanya kayak community manager tuh kayak apa, terus kayak apa aja sih yang dikerjain, terus kayak day to day-nya gimana. Jadi at least kamu dimulai dari intern dulu bisa. Jadi pada saat mungkin nanti ada lowongan intern dibuka, ya kamu bisa coba apply. Karena kan intern most likely untuk ngelamar jadi intern nggak sesusah untuk ngelamar kamu jadi freelance ataupun full time. Oke, thank you, Kak. Thank you, Kak. Sip, oke aku kasih last pertanyaan kali ya sebelum kita menutup ama malam ini. Karena udah jam 10 juga nih guys. Betul, Lagi betul. Iya, nggak kerasa. Silakan. Last question. Aku kasih open mic buat temen yang baru tanya secara langsung. Kak, apa sih pandangan kalian tentang ekosistem Web3 di Indonesia ke depannya? Apakah akan terus lebih grow? Karena anak-anak muda saat ini sudah mulai tertarik nih ke industri Web3. Oke. Kalau aku cara mikirnya adalah nggak mau cuma ngelihat Indonesia doang gitu. Karena kalau kita bicara kripto itu kan basicnya adalah decentralized gitu. Jadi kalau kita ngomonginnya stuck di Indo aja itu tuh kayaknya kurang pas deh gitu. Maksudnya jadi mending kita punya global mindset sekalian. Jadi kalau misalnya kita suatu saat misalnya Indonesia kenapa-kenapa atau misalnya akan ada dapat opportunity yang lain di luar yang lebih bagus, itu ya kenapa enggak gitu. Jadi kalau aku melihatnya sih kayak gitu. Itu yang tanggapan gue yang pertama. Tapi kalau misalnya untuk konteksnya yang kita bahas Indonesia doang deh gitu. Kalau Indonesia kayak gimana gitu. Nah, Indonesia ini menurutku bagus banget gitu ya. Kedepannya bagus banget harusnya gitu. Karena kalau aku ngelihatnya gini, kalau misalnya pemerintahnya itu ngeluarin banyak regulasi, mungkin kalau misalnya dari kacamatanya kita, oh banyak banget regulasinya gitu, nggak banyak banget regulasinya, tapi bikin ribet dan lain-lain gitu. Nah itu sebenarnya bisa jadi pandangan lain juga. Kenapa jadi bisa jadi ngelihat dari sisi yang lainnya juga? Kalau misalnya regulasinya bagus gitu, misalnya kita diregulasi, katakanlah untuk exchange diregulasi KYC-nya sebagus sekuritas misalnya atau sebagus banking gitu. Nah itu kita keamanannya jelas lebih terjaga gitu. Terus otomatis usernya itu juga terbantu gitu. Yang ribet itu biasanya exchange-nya, bukan usernya gitu. Mungkin kalau misalnya kayak kita ngelihat dulu zaman dulu, oh kita sempet banget ngeributin perkara pajak gitu kan ya. Pajaknya tuh juga kalau misalnya dibandingin sama aset investasi yang lain, ini jauh lebih rendah loh gitu. Jadi ya kalau misalnya kita mau ngelihatnya sedikit sisi positifnya, itu tuh sebenarnya baik-baik aja karena dengan kayak gitu orang-orang yang konvensional, aku nyebutnya konvensional atau mungkin orang-orang yang lebih tidak terlalu agresif itu tuh mereka akan lebih mau untuk masuk ke industri kripto. Nah, semakin banyak orang Indo yang masuk ke industri kripto itu otomatis jadi otomatis jadi akan
menguntungkan juga bagi kita gitu, karena ya otomatis kalau misalnya semakin banyak orang gitu kan ya, liquidity-nya kita makin tebel, terus udah nggak banyak lagi checks yang mungkin nganggur gitu ya, jadi sekarang checksnya pada aktif semua misalnya gitu, jadi itu. Nah ini kalau misalnya ngomong checks sama dengan PNS-nya Web3, Mas, kalau misalnya kamu mau lihat, kalau misalnya kamu mau follow Twitterku @bintangmahaputra, kamu lihat aku sekeras apa ngatain pemerintah. Jadi aku nggak ada PNS-nya. Aku ikut demo kok, Mas. Kalau PNS nggak boleh ikut demo, Mas. Aduh, out of konteks nih ya. Oke. Dari Kak Yaya, ada tambahan atau POV yang berbeda? Nggak ada sih. Oke, nggak ada, semoga terjawab Mas Nano ya. Gimana Mas? Terjawab. Oke, sip. Oke, nggak kerasa ya teman-teman. Waktunya udah cepet banget, ini udah mau jam 10 juga. Kita udah ngobrol panjang dan juga dapet banyak insight soal bangun karir di Web3 Crypto, terus juga di exchange, gimana caranya build CV, sama tadi ada menjual diri juga. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat para speaker malam ini. Ada Mas Nathan dari Bits Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau penasaran, join gitu as a worker, mau nyari campaign, mau nyari event, itu boleh banget tadi join di Telegramnya. Karena ini fresh ya. Artinya ya masih dibutuhin juga talent dari sisi kerja di community mungkin, di marketing ataupun di sisi tech. Dan juga Kak Jaya Crescentia dari Toko Kripto. Thank you juga udah sharing-sharing tentang tadi pengalamannya dia, shifting dari Web2 ke Web3. Dan jangan lupa juga join di Telegram Toko Kripto, @tokokripto_official. Untuk yang Bitsi tadi @btse_id. Ini semua ya, caps lock semua. Thank you juga buat Sobat Reku yang udah, Sobat Reku lagi, biasaan. Buat Sobat Reku yang udah stay dari awal sampai akhir, aktif nanya dan bikin sesi ini makin keren. Dari awal sampai akhirnya banyak banget ya yang join. Dan aku lihat sih bertahan di 40-an ya, 47, 45 gitu. Ini Yes. seru banget. Banyak banget ilmu yang di-sharing sama Nathan sama ya tadi. Semoga dari sesi malam ini teman-teman bisa langsung apply, entah itu di Toko Kripto, di Bitsi ya. Bitsi lagi open ini nggak, Nathan? Soon bakal open sih. Gitu. Oh ya, sama nanti aku bakalan coba jawabin satu-satu pertanyaan dari teman-teman yang di atas ya, yang mungkin belum terjawab gitu. Ya. Oke, thank you Nathan. BTW ada bocoran ini nggak sebelum kita nutup? Bocoran launching nggak? Bocoran launching. Nah, bocoran launching semoga tidak mundur. Itu di bulan Maret. Udah buat locker crypto tak omongin aja bulan Maret. Oke, semoga tidak mundur. Jadi kita bakalan prepare buat waitlistnya. Waitlistnya itu kemungkinan di bulan Februari. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba waitlist, nanti bakalan dapat akses lebih cepat buat aplikasi atau websitenya. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba, monggo silahkan, mau ngasih feedback, mau ngasih apapun itu, aku siap menerima kritik dan saran apapun lah, biar bisa jadi exchange yang bagus, yang siap bersaing dengan Toko Kripto Exchange Indonesia. Ada aja. Oke. Ya, patengin terus channel Locker Crypto sama Telegram dari Bitsi dan juga Toko Kripto, Locker Crypto, karena bakal ada event sama dan juga peluang seru lainnya yang bakal keren guys. Jadi gue Aditya Hari pamit dulu, sampai ketemu di event berikutnya, dan good night everyone semua. Yes, thank you Kak Yaya dan Mas Nathan.